Ibu mertua dan ipar merusak kehidupan rumah tanggaku yang harmonis. Mereka menguasai gaji suamiku. Dasar benalu. Ku buat mereka syok saat tahu aku kaya raya sebagai pemilik villa mewah di Bali. Pagi itu, mentari Bali merangkak naik, menyiramkan kehangatan ke setiap sudut villa mewah yang berdiri megah di tepi tebing, menghadap langsung ke Samudra Hindia yang biru. Aroma melati dan kenanga berpadu dengan semilir angin laut, menciptakan melodi kesegaran yang menenangkan. Di beranda lantai atas, tepat di samping kolam renang pribadi yang berkilauan, seorang perempuan dengan rambut tergerai bebas dan kulit coklat eksotis menyesap kopi, matanya menerawang jauh ke cakrawala. Itulah aku, Kirana. Sejenak, dunia terasa sempurna. Gemuruh ombak di bawah sana seolah menjadi simfoni latar yang mengiringi pikiranku, membawaku kembali ke masa lalu, tepatnya 5 tahun lalu. Saat itu, aku adalah Kirana yang berbeda. Bukan Kirana yang percaya diri dan mapan seperti sekarang, melainkan Kirana yang penuh harap, sedikit naif, dan seutuhnya tenggelam dalam pusaran cinta pertama. Aku bertemu Reza di sebuah pameran seni di Jakarta. Dia seorang arsitek muda yang brilian, dengan senyum menawan dan tatapan mata yang penuh kehangatan. Aku, yang saat itu masih berjuang merintis karir sebagai desainer grafis lepas, langsung terpikat. Reza adalah sosok yang stabil, romantis, dan yang terpenting, ia tampak begitu tulus mencintaiku. Kisah cinta kami berkembang pesat, bagai tunas yang mendapat pupuk terbaik. Kami sama-sama punya mimpi sederhana, sebuah rumah kecil yang hangat, sarapan bersama di akhir pekan, dan tawa anak-anak yang mengisi setiap sudutnya. Reza tidak tahu latar belakang finansialku yang sesungguhnya. Aku lahir dari keluarga sederhana, tetapi sejak usia muda, aku sudah memiliki naluri bisnis yang tajam. Sebagian besar hasil jerih payahku dari proyek-proyek desain grafis, ditambah warisan kecil dari almarhum kakek, tidak kugunakan untuk gaya hidup mewah. Sebaliknya, aku menginvestasikannya di berbagai instrumen, termasuk properti. Villa di Bali ini, salah satunya. Aku sengaja merahasiakan kekayaanku. Bukan karena malu, tapi aku ingin dicintai apa adanya. Bukan karena nominal angka di rekening bank. Aku ingin tahu apakah cinta Reza sejati, tanpa embel-embel materi. Pernikahan kami adalah impian yang menjadi nyata. Sebuah upacara sederhana namun penuh makna, disaksikan orang-orang terdekat. Aku merasa seolah menemukan kepingan jiwa yang hilang. Rumah tangga kami berlayar dengan tenang, bahkan terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Namun, seperti awan mendung yang perlahan menggelayuti langit cerah, bayangan masalah mulai muncul. Bayangan itu datang dalam wujud ibu mertua, Bu Sari, dan adik ipar Reza, Rina. Awalnya, mereka tampak ramah. Bu Sari adalah tipikal ibu rumah tangga yang ceriwis namun sesekali menunjukkan kasih sayangnya. Rina, yang setahun lebih muda dariku, punya pembawaan yang centil dan suka bercanda. Aku mencoba menyesuaikan diri, berpikir bahwa keluarga adalah hal utama. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kebaikan hati dan rasa hormatku akan menjadi senjata yang mereka gunakan untuk menguasai kehidupanku dan Reza. Aku tidak tahu bahwa keharmonisan yang kubangun dengan susah payah ini akan segera digerogoti oleh dua orang yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga kami. Bulan-bulan pertama pernikahan kami adalah sebuah simfoni harmoni. Reza dan aku, layaknya dua musisi yang baru menemukan irama yang pas, menghabiskan hari-hari dengan tawa, impian, dan rencana masa depan yang sederhana namun berarti. Kami gemar menghabiskan sore di balkon apartemen kami yang mungil, menyeruput teh hangat sambil berbicara tentang rumah impian kami, tentang anak-anak yang akan meramaikannya, dan bahkan tentang nama-nama kucing peliharaan kami kelak. Reza adalah segalanya yang kuimpikan, perhatian, romantis, dan seorang pendengar yang baik.
Di sisinya, aku merasa aman, dicintai, dan tak pernah merasa perlu menyembunyikan sisi rapuhku. Namun, perlahan tapi pasti, ritme keharmonisan itu mulai terusik. Suara-suara sumbang datang dari arah yang tak kuduga, dari telepon rumah, dari pesan singkat di ponsel Reza, dan dari setiap kedatangan ibu mertua, Bu Sari, dan adik iparnya, Rina. Awalnya, itu hanya nada-nada minor yang samar. Panggilan Bu Sari ke Reza yang semakin sering, tanpa pernah melibatkan aku. Obrolan singkat yang kemudian bertransformasi menjadi bisikan, lalu berujung pada permintaan. Permintaan pertama adalah untuk perbaikan atap rumah orang tua Reza yang katanya bocor parah setelah hujan badai. Reza, dengan wajah prihatin, langsung mentransfer sejumlah uang. "Kasihan, sayang, mereka kan keluarga," ujarnya kala itu, dan aku mengangguk maklum. Tak lama berselang, muncul lagi kebutuhan mendadak untuk biaya acara syukuran tetangga yang, entah mengapa, harus dipikul oleh Reza sepenuhnya. Aku, yang masih diselimuti awan merah jambu pengantin baru, tak banyak bertanya. Aku berpikir, ya sudahlah, membantu keluarga itu hal yang mulia, bukan? Namun, benih keraguan mulai tertanam saat Rina, adik ipar Reza, mulai sering muncul di apartemen kami. Usianya setahun lebih muda dariku, dengan gaya centil dan sering tertawa keras. Aku mencoba bersikap ramah, menawarkan minuman, dan mengajaknya berbincang. Namun, Rina selalu punya cara untuk mengalihkan perhatian langsung pada Reza. Mereka akan pergi ke sudut, berbisik-bisik, dan percakapan itu entah mengapa selalu berakhir dengan Reza yang menghela napas panjang, lalu pamit untuk pergi ke ATM. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya pada Reza, "Rina butuh uang lagi, sayang?" Tanyaku lembut. Reza tampak tidak nyaman. Ia menggaruk tengkuknya, sebuah kebiasaan kecilnya saat gugup atau mencoba menyembunyikan sesuatu. "Oh, itu iya. Sedikit," katanya untuk beli buku kuliah. Jawabnya sambil buru-buru mengubah topik, bertanya tentang menu makan malam. Padahal aku tahu, Rina sudah lulus kuliah 2 tahun lalu dan sudah bekerja di sebuah butik kecil. Alasannya terasa janggal, seperti ada selaput tipis yang menutupi kebenaran. Puncaknya adalah saat aku menyusun anggaran bulanan. Angka-angka di layar laptopku membuat dahiku berkerut dalam. Pengeluaran pribadi Reza melonjak drastis, jauh di atas batas wajar. Nominalnya bahkan hampir menyamai separuh gajinya sendiri. Jantungku berdebar tak nyaman. "Sayang, ini kenapa pengeluaranmu besar sekali bulan ini?" tanyaku, mencoba menekan nada khawatir dalam suaraku. "Ada yang tidak beres." Reza menghela napas. Dia memejamkan mata sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Ibu bilang ada cicilan utang lama yang harus dilunasi segera. Kalau tidak rumah mereka bisa disita bank," katanya dengan nada putus asa. "Dan Rina, dia kecelakaan kecil. Motornya hancur. Harus diservis total. Tidak enak kalau tidak dibantu. Sayang." Aku terdiam, memproses informasi itu. Utang lama? Kecelakaan motor? Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang ini? Setiap bulan, selalu ada saja drama baru dari keluarga Reza. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang benar. Mungkin aku saja yang terlalu berprasangka buruk. Namun, seminggu kemudian, saat Bu Sari dan Rina berkunjung lagi, pandanganku tak bisa lepas dari detail-detail kecil yang mencolok. Bu Sari dengan bangga memamerkan gelang emas barunya yang berkilauan di pergelangan tangannya, memantulkan cahaya lampu ruang tamu. Sementara Rina, tak kalah heboh, menenteng tas tangan bermerek terbaru yang jelas bukan barang murah, apalagi untuk ukuran seseorang yang motornya baru saja hancur dan membutuhkan uang servis. Saat aku sedang menyiapkan teh di dapur, aku mendengar suara tawa riang dari ruang keluarga. Rina berbicara pada Bu Sari dengan suara yang tidak pelan,
dan setiap kata-katanya menusukku seperti jarum kecil. Mama tahu tidak, kemarin waktu di Bandung, aku sampai kalah belanja di Evo. Semua tas dan sepatu model baru langsung kumbat. Untung Mas Reza langsung transfer waktu aku bilang uangku kurang. Ia tergelak, disusul tawa renyah Bu Sari. Seketika, seluruh tubuhku terasa dingin. Darahku seolah berhenti mengalir. Jadi, itu alasannya? Liburan? Belanja barang-barang mewah? Sementara Reza harus berhemat mati-matian. Bahkan sampai kami menunda rencana liburan berdua kami yang sudah lama diimpikan? Senyumku terasa kaku, membeku di wajah. Teh yang sedang kupegang nyaris tumpah. Firasat buruk yang tadinya hanya bisikan halus, kini berteriak di kepalaku. Ini bukan lagi tentang membantu keluarga. Ini adalah penipuan. Ini adalah eksploitasi. Apakah aku baru saja menyaksikan bagaimana uang hasil keringat suamiku, yang seharusnya menjadi hak kami dan pondasi masa depan kami, dialirkan secara sistematis ke kantong-kantong lain, tanpa sepengetahuanku, bahkan dengan dalih-dalih palsu? Gerimis kecil yang tadinya hanya rintikan, kini terasa seperti tetesan-tetesan yang mengisyaratkan badai besar akan datang. Insiden tas mahal dan cerita belanja di Bandung bagai palu godam yang menghantam benakku. Keraguan yang tadinya hanya bisikan halus, kini berubah menjadi alarm yang melengking keras, menusuk kesadaranku. Aku tidak bisa lagi menutup mata. Ada sesuatu yang sangat tidak beres, sesuatu yang busuk dan mengancam fondasi rumah tangga kami, dan aku harus mencari tahu akar masalahnya. Malam itu, setelah Reza terlelap dalam tidurnya, aku diam-diam meraih ponselnya dari meja nakas. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusukku seperti genderang perang. Aku tahu, apa yang kulakukan ini adalah pelanggaran kepercayaan. Menggeledah privasi suami bukanlah tindakan seorang istri yang baik. Namun, instingku berteriak, ini bukan lagi tentang etika atau kepercayaan semata, melainkan tentang penyelamatan rumah tangga kami dari sesuatu yang perlahan-lahan menggerogotinya dari dalam. Aku membuka aplikasi perbankan Reza. Jari-jariku sedikit gemetar saat memasukkan kata sandi. Takut, sekaligus penasaran dengan kebenaran pahit yang mungkin akan kutemukan. Dan dugaanku, yang sebelumnya hanya berupa bisikan kecurigaan, kini terpampang nyata dalam deretan angka dan tanggal. Rekam jejak transaksi Reza penuh dengan transfer-transfer rutin ke rekening Bu Sari dan Rina, dengan nominal yang tidak masuk akal untuk sekadar bantuan keluarga. Aku menemukan transfer senilai jutaan rupiah dengan keterangan renovasi dapur ibu. Padahal seingatku, dapur Bu Sari sudah direnovasi secara total 2 tahun lalu, dengan biaya yang sudah dibayar lunas oleh Paman Reza. Ada juga transfer ratusan ribu yang masuk setiap minggu dengan keterangan transportasi Rina. Padahal Rina sudah punya motor metik keluaran terbaru dan jarak rumahnya dengan tempat kerjanya tidak terlalu jauh. Bahkan bisa ditempuh dengan angkutan umum dengan biaya murah. Yang paling mencolok adalah beberapa transfer dengan nominal yang cukup besar, mencapai belasan juta, ke rekening Rina, yang tertera sebagai modal usaha atau biaya kursus. Aku tahu persis Rina tidak punya bakat bisnis dan tidak pernah sekalipun menunjukkan minat untuk ikut kursus apapun. Dia lebih suka menghabiskan waktunya berselancar di media sosial atau pergi ke pusat perbelanjaan. Aku menghitung ulang, membandingkan nominal gaji Reza setiap bulan dengan total pengeluaran ke keluarga intinya. Angka itu membuatku nyaris menjerit tertahan. Nyaris 60% dari gaji Reza setiap bulan menguap begitu saja ke kantong ibu mertua dan adik iparnya. Setelah dikurangi cicilan KPR apartemen kami dan kebutuhan dasar, sisa gaji Reza yang tertinggal untuk kami berdua sungguh memprihatinkan. Pantas saja Reza selalu menolak ajakanku untuk jalan-jalan keluar kota, bahkan sekadar makan malam di restoran yang sedikit mewah. Dia selalu beralasan sibuk dengan pekerjaan atau ingin berhemat untuk masa depan kami. Tapi nyatanya, dia tidak hemat untuk masa depan kami, melainkan demi membiayai gaya hidup boros 2 orang, benalu, yang secara sistematis dan tanpa henti menguras keringat suamiku. Keesokan harinya, aku mencoba mengamati Rina dan Bu Sari lebih cermat. Mereka datang lagi, seperti biasa, tanpa pemberitahuan sebelumnya, langsung menuju kulkas untuk mencari camilan. Bu Sari memulai obrolan dengan nada manja, mengeluh tentang harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi,
lalu dengan halus mengisyaratkan Reza untuk menambah uang belanja bulanannya. Sementara Rina, tanpa sedikit pun rasa malu, langsung menyodorkan tangannya pada Reza, meminta dibelikan tiket konser idola terbarunya yang harganya tidak murah. Senyum mereka begitu manis, seolah tidak ada beban, seolah mereka adalah korban yang harus selalu dikasihani. Aku menatap mereka, mencoba mencari jejak rasa bersalah, setitik penyesalan di mata mereka. Tapi yang kutemukan hanyalah kilatan ketamakan yang tersamarkan dengan rapi. Aku mencoba memancing percakapan, menguji kebohongan mereka. "Oh ya, Bu," kataku pada Bu Sari dengan nada santai, sengaja kubuat agar terdengar seperti basa-basi. "Jadi bagaimana renovasi dapurnya? Sudah selesai? Pasti cantik sekali sekarang." Bu Sari tampak terkejut sesaat. Matanya melebar sebelum dengan cepat ia menguasai diri. Ia tersenyum hambar. "Oh, itu belum selesai sempurna, Kirana. Tukangnya kurang cekatan, banyak maunya. Mungkin butuh biaya tambahan sedikit lagi," jawabnya, melirik Reza dengan tatapan penuh arti, seolah meminta dukungan. Aku beralih pada Rina, senyumku sedikit lebih lebar. "Rina, jadi bagaimana kursus barumu? Desain interior, kan? Seru, ya? Aku dengar biayanya cukup mahal." Rina tersedak minuman yang sedang diminumnya. Batuk-batuk kecil. Wajahnya langsung memerah. Terlihat jelas ia terkejut. "Kursus apa, Kak?" tanyanya pura-pura bingung, menggosok-gosok tenggorokannya. "Itu yang Mas Reza transfer uangnya untuk kursus itu," kataku. Mataku menatapnya tajam, tidak memberikan celah sedikit pun untuknya mengelak. Rina menatap Bu Sari sekilas, meminta bantuan. Bu Sari hanya mengedipkan mata padanya. Lalu Rina, dengan cepat ia menguasai diri, senyum palsunya kembali mengembang. "Oh, itu kursus desain interior." "Iya, kursus desain interior. Sangat seru, kok, Kak," jawabnya tergagap. Nada suaranya sedikit melengking. "Nanti kalau sudah selesai, aku bisa bantu Kakak mendesain rumah impian Kakak. Hehe." Aku tersenyum tipis. Bohong. Mereka berdua berbohong dengan sangat rapi. Sudah terlatih. Seolah kebohongan itu sudah menjadi bagian dari rutinitas mereka. Reza, di sisi lain, tampak tidak menyadari keganjilan ini, atau mungkin dia sengaja mengabaikannya, tidak ingin melihat kebenaran yang pahit. Entah mana yang lebih menyakitkan, kebodohan Reza atau kesengajaan untuk tetap memejamkan mata. Kemarahan mulai tumbuh di dadaku, bercampur dengan kekecewaan yang sangat mendalam pada Reza, dan juga kebencian yang mendidih pada ibu mertua dan adik iparnya. Mereka bukan hanya menguras uang Reza, tapi juga menipu, memanipulasi, dan menghancurkan fondasi kepercayaan di antara kami. Aku sadar, menghadapi mereka dengan emosi yang meledak-ledak tidak akan menyelesaikan apa-apa. Itu hanya akan membuat masalah semakin keruh. Aku harus lebih pintar, lebih strategis. Aku harus menemukan cara untuk menghentikan mereka, tanpa harus menghancurkan hubungan Reza dengan keluarganya secara total, setidaknya belum, karena aku tahu Reza masih sangat mencintai ibunya. Saat itulah, di tengah kekacauan emosi yang berkecamuk itu, sebuah ide besar terlintas di benakku. Sebuah rencana yang selama ini kusimpan rapat-rapat, sebuah rahasia yang tak pernah kubagi dengan siapapun, kini terasa sangat relevan dan mendesak untuk diungkap. Rencana untuk menggunakan kekayaan yang selama ini kurahasiakan. Sebuah rencana untuk membuat mereka semua, terutama ibu mertua dan adik iparku, syok. Mereka akan tahu siapa sebenarnya yang mereka anggap sepele selama ini. Kemarahan adalah energi yang kuat, tak ubahnya api yang bisa membakar atau menerangi. Daripada membiarkannya meledak dalam amarah yang destruktif dan menghancurkan segalanya, aku memilih untuk menyalurkannya menjadi kekuatan pendorong yang terencana. Setelah malam pengungkapan, di mana aku menemukan bukti pengurasan finansial yang begitu terang-terangan dan kebohongan yang terstruktur rapi, aku memutuskan untuk tidak lagi berdiam diri. Air mata dan kesedihan tidak akan mengubah apa-apa. Ini saatnya bertindak, bukan meratapi nasib. Hal pertama yang kulakukan adalah menarik semua uang sisa gajiku sebagai desainer grafis lepas yang ada di rekening gabungan kami. Nominalnya memang tidak besar di mata Reza,
Namun bagiku, itu adalah simbol terakhir dari sisa kemandirian finansial yang bisa kuraih dari rekening bersama. Aku memindahkannya ke rekening pribadiku, rekening yang selama ini kudiamkan, terpisah dari segala transaksi terkait properti di Bali maupun penghasilanku yang lain. Aku tahu Reza tidak akan menyadarinya karena ia selalu berasumsi bahwa aku tidak punya penghasilan besar, atau setidaknya tidak peduli dengan detail sekecil itu. Selama ini, aku memang selalu menyisihkan sebagian besar penghasilanku ke rekening terpisah, jadi nominal yang tersisa di rekening gabungan memang tidak pernah signifikan di matanya. Ini adalah langkah pertama untuk memastikan asetku terlindungi. Lalu, aku mulai menyusun strategi. Aku tahu tidak bisa serta-merta menghentikan Reza memberikan uang pada keluarga. Itu akan memicu konflik besar, pertengkaran hebat yang mungkin justru akan membuat Reza semakin defensif dan membela keluarganya. Aku tidak ingin itu terjadi. Aku ingin mereka merasakan dampak yang lebih telak, lebih mengejutkan, dan lebih memalukan. Aku ingin mereka tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali dan siapa yang mereka remehkan selama ini. Setiap kali Busari atau Rina datang dengan permintaan baru, yang entah kenapa selalu terasa lebih mendesak dan konyol dari sebelumnya, aku mulai menunjukkan penolakan halus namun tegas. Maaf, Bu, tapi akhir-akhir ini pengeluaran kami juga banyak sekali, biaya hidup melonjak tajam. Atau, Rina, mungkin kamu bisa coba cari pinjaman ke teman dulu? Reza sedang ada kebutuhan mendesak untuk pekerjaannya, kataku dengan nada menyesal yang disengaja. Namun mataku memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Tentu saja, jawaban mereka selalu sama. Tatapan tajam yang menusuk, bisikan-bisikan kasar di belakang punggungku yang kudengar jelas, dan upaya terang-terangan untuk langsung mendekati Reza, mengabaikanku sepenuhnya. Reza, yang biasanya langsung luluh seperti lilin di bawah sinar matahari, kini mulai menunjukkan sedikit keraguan. Aku sudah mulai mendidiknya, pelan-pelan, menyuntikkan bibit-bibit kesadaran ke dalam pikirannya. Setiap malam, setelah ia pulang kerja dan Busari atau Rina sudah pergi, aku akan dengan lembut mengungkapkan kekhawatiranku tentang masa depan kami. Aku akan memeluknya, menyandarkan kepalaku di dadanya, dan berbisik, "Sayang, aku khawatir kita tidak akan bisa menabung untuk beli rumah impian kita kalau begini terus. Setiap bulan sepertinya uang kita selalu habis entah kemana." Aku juga menambahkan, inflasi semakin tinggi, harga rumah semakin mahal. Aku takut kita tidak akan pernah punya rumah sendiri, sayang. Aku juga mulai merengek tentang kebutuhanku sendiri yang tertunda, bukan permintaan besar, hanya hal-hal kecil yang membuatnya merasa bersalah. Aku ingin sekali punya mesin cuci yang baru, sayang. Yang ini sudah tua dan boros listrik sekali, pakaian sering tidak bersih. Atau, baju kerjaku sudah banyak yang lusut dan sobek, sayang. Aku butuh sedikit uang untuk beli yang baru agar penampilanku rapi saat bertemu klien. Permintaan-permintaan kecil yang selalu kusebutkan secara bergantian, membuat Reza merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya sendiri, padahal ia selalu mengiyakan permintaan ibu dan adiknya. Reza memang mencintaiku. Itu yang kusyukuri dan itulah satu-satunya peganganku. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Ia mulai sedikit lebih keras pada ibu dan adiknya. Beberapa kali, aku mendengar Reza berargumen di telepon dengan Busari atau Rina. Suaranya terdengar frustrasi dan lelah. "Bu, tolong mengertilah. Aku juga punya kebutuhan rumah tangga sendiri. Aku harus mengurus Kirana juga." Atau, "Rina, kamu tidak bisa terus-terusan begini. Kamu sudah dewasa. Carilah penghasilan sendiri." Meskipun setelah itu ia tetap memberikan uang, nominalnya sedikit berkurang, dan ada nada jengkel yang jelas dalam suaranya saat ia menyerahkan uang itu. Aku tahu, benih-benih konflik internal sudah mulai tumbuh di diri Reza. Di sisi lain, aku secara diam-diam menghubungi manajer vilaku di Bali, Pak Wayan. Aku memintanya untuk mengatur ulang jadwal dan staf, mengosongkan beberapa unit villa untuk tamu istimewa dalam waktu dekat, dan memastikan semua operasional berjalan sangat lancar. Aku juga mulai mempersiapkan beberapa dokumen penting terkait kepemilikan villa dan aset-asetku yang lain, menyimpannya di tempat yang sangat aman. Aku merasa aneh, mempersiapkan serangan saat aku seharusnya hidup damai.
Tapi inilah yang harus kulakukan. Mereka telah mengganggu kedamaian dan kebahagiaanku. Mereka telah menginjak-injak harga diriku. Mereka telah menguras suamiku. Sekarang, giliran mereka yang akan merasakan akibatnya. Aku akan membuat mereka syok, dan mereka tidak akan pernah menyangka dari mana serangan itu datang. Apalagi bahwa aku, Kirana yang selama ini mereka remehkan, adalah pemilik asli dari villa-villa mewah itu. Senyum tipis terukir di bibirku. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, akulah yang memegang semua kartu. Rencana senyapku, yang kulancarkan dengan hati-hati bagaikan bidak catur yang bergerak perlahan namun pasti, mulai menunjukkan hasilnya. Perubahan sikap Reza, sekecil apapun itu, dari yang tadinya selalu mengiyakan kini sesekali menolak atau memberikan uang dengan ekspresi terpaksa, sudah cukup membuat Busari dan Rina merasa sangat tidak nyaman. Mereka, yang selama ini terbiasa dengan Reza yang selalu menjadi ATM berjalan, kini harus menghadapi penolakan dan alasan-alasan yang lebih masuk akal. Kondisi ini membuat mereka semakin gelisah, dan seperti tikus terjepit, mereka menjadi semakin agresif dan berani. Suatu siang, saat aku sedang berkutat di dapur, mengiris sayuran untuk makan siang, Busari dan Rina tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Pintu apartemen terbuka dengan sedikit gebrakan, dan aura ketegangan langsung menyelimuti ruangan. Mereka berdua tampak gelisah. Wajah Busari masam dan bibir Rina cemberut, lebih dari biasanya. Aku merasakan ada badai kecil yang siap meledak dari sorot mata mereka. Kirana, apa-apaan sih kamu ini? Busari langsung melontarkan pertanyaan dengan nada tinggi yang menusuk. Begitu ia melangkah masuk, tanpa basa-basi atau salam. Rina berdiri di belakangnya, mengangguk-angguk setuju dengan mimik wajah yang sama kesalnya. Aku menoleh, pura-pura terkejut dan meletakkan pisau dengan hati-hati. Ada apa, Bu? Kok tiba-tiba begini? Ada masalah? Tanyaku tenang, meskipun dalam hati aku mendidih, siap meladeni drama yang akan mereka sajikan. Ada apa bagaimana? Busari melipat tangan di dada, matanya menatapku tajam. Reza tidak mau lagi memberikan uang untuk kebutuhan ibu. Katanya kamu yang melarang-larang. Kamu hasut anak saya, ya? Kamu ini istri macam apa? Maaf, Bu, saya tidak menghasut siapapun. Jawabku tenang, menatap lurus ke matanya. Aku sengaja menjaga nada suaraku agar tetap datar, tidak terpancing emosi. Saya hanya mengingatkan Reza tentang prioritas kami sebagai pasangan suami istri. Kami juga punya kebutuhan, Bu. Kami ingin menabung untuk masa depan kami berdua, untuk rumah yang sudah kami impikan. Masa depan apa? Kamu itu cuma istri. Tugasmu itu melayani suami dan tidak banyak bicara. Bukan mengatur-atur keuangan anak saya. Bentak Busari, suaranya naik 1 oktav, memenuhi ruangan. Seharusnya kamu bersyukur Reza mau menikahi kamu yang sederhana ini. Kamu itu tidak tahu diri. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Rina, yang sedari tadi hanya mengangguk dan mengomel kecil, kini menambahkan dengan nada sinis. Iya, Kak. Lagian kakak itu kerja apa sih? Paling cuma desain gambar-gambar tidak jelas itu. Gajinya juga tidak seberapa. Mana bisa menghidupi Mas Reza? Makanya jangan sok kaya dan sok mengatur. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang kubuat sepahit mungkin. Mungkin gaji saya tidak seberapa di mata kalian, Rina. Kataku, mataku menatapnya penuh arti. Tapi setidaknya, saya tidak pernah meminta-minta pada suami saya. Apalagi sampai menguras gajinya sampai habis demi kepentingan saya sendiri. Wajah Busari memerah padam, tangannya mengepal. Lancang kamu, Kirana. Kamu itu benalu. Kamu merebut anak saya dari ibunya. Kamu penghalang kebahagiaan kami. Pernyataan, benalu, itu, ironisnya, justru membakar semangatku. Mereka tidak tahu bahwa label yang mereka sematkan padaku sebenarnya adalah cerminan diri mereka sendiri. Mereka adalah parasit yang sebenarnya. Kata-kata itu, alih-alih melukaiku, justru semakin memantapkan tekadku untuk melaksanakan rencanaku. Di tengah suasana tegang yang mencekam itu, pintu apartemen kembali terbuka.
Reza pulang dari kantor. Tampak lelah. Ia langsung terkejut melihat pertengkaran yang memanas di ruang tamu. Tas kerjanya nyaris terjatuh dari tangannya. Ada apa ini, Bu? Rina? Kenapa ribut-ribut begini? Tanyanya, mencoba menengahi. Raut wajahnya menunjukkan kebingungan dan keputusasaan. Tuh istrimu, Zah. Adu Busari dengan nada mendramatisir. Air mata palsu mulai berlinang di sudut matanya, bersiap meluncurkan akting terbaiknya. Melawan ibu, melarang kamu memberi uang pada ibu. Dia hasut kamu, Zah. Reza menatapku. Aku hanya diam, menunggunya bereaksi. Ia menghela napas panjang, memijat pelipisnya. Bu, sudah kubilang berkali-kali, kita harus hemat. Aku juga punya kebutuhan rumah tangga. Aku harus memikirkan masa depanku dan Kirana. Kirana benar, kita harus menabung. Mendengar pengakuan Reza yang membenarkanku, Busari dan Rina semakin menjadi-jadi. Mereka mulai memainkan kartu simpati secara brutal, berakting seolah-olah akulah monster kejam yang merenggut kebahagiaan mereka. Mereka menceritakan ulang semua drama finansial mereka, namun kali ini dengan bumbu yang lebih dramatis, lebih menyayat hati, seolah-olah akulah penyebab utama semua kesengsaraan dan penderitaan mereka. Mereka bahkan mengungkit-ungkit semua kebaikan mereka selama ini pada Reza, bagaimana mereka merawatnya sejak kecil, bagaimana Busari berjuang mati-matian, bagaimana Rina selalu menjadi teman yang baik dan suportif baginya. Seolah-olah semua pengorbanan itu adalah alasan mutlak untuk terus-menerus menguras dompetnya tanpa henti. Aku hanya mendengarkan, dengan senyum tipis yang tak lepas dari bibirku. Mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri, bahkan menggali lebih dalam dari yang mereka sadari. Mereka tidak tahu, setiap kata-kata kasar, setiap tuduhan, dan setiap air mata palsu yang mereka lontarkan justru semakin memantapkan langkahku. Aku sudah memiliki semua yang kubutuhkan, bukti pengurasan finansial mereka yang tak terbantahkan, dan sekarang, bukti kekasaran, rasa tidak tahu malu, serta kebohongan yang sistematis dari mulut mereka sendiri. Ini akan menjadi bumbu yang sempurna untuk rencana besarku. Ini adalah saatnya menabur garam di atas luka lama, sebelum aku membalikan meja dan menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali atas permainan ini. Setelah drama siang yang memanas, di mana kata-kata kasar dan tuduhan melayang di udara bagai peluru, suasana di apartemen kami menjadi dingin dan membeku. Reza, yang biasanya hangat dan riang, tampak terpukul dan frustrasi. Ia mencoba mendekatiku, tangannya terulur untuk menggenggam tanganku, sorot matanya penuh penyesalan. Maafkan mereka, sayang. Mereka memang begitu kalau sudah panik dan merasa terdesak. Katanya, suaranya lelah dan parau, seolah menahan beban dunia. Aku hanya mengangguk tipis, tanpa membalas pelukannya. Bukan, ini bukan saatnya. Luka yang mereka torehkan di hatiku dan di fondasi rumah tangga kami sudah terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan permintaan maaf basa-basi dan alasan klise. Aku ingin Reza melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri, menyadari betapa parahnya situasi ini, bukan hanya karena aku yang terus-menerus mengatakannya. Malam itu, aku tidur memunggungi Reza, membiarkan jarak fisik mencerminkan jarak emosional yang tercipta di antara kami. Pikiranku berkelana jauh, kembali ke masa lalu, ke awal mula segalanya. Ke masa ketika mimpi tentang villa mewah di Bali ini baru sebatas angan-angan liar di kepalaku. Sebuah harapan yang terasa begitu jauh dari kenyataan. Puluhan tahun yang lalu, aku bukan siapa-siapa. Aku lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil, dari keluarga yang sangat sederhana. Orang tuaku hanya pekerja serabutan, ayah seorang buruh bangunan, ibu penjahit lepas. Hidup kami selalu pas-pasan, bahkan sering kekurangan. Sejak kecil, aku sudah terbiasa melihat orang tuaku meminjam uang sana-sini untuk menutup kebutuhan sehari-hari, seringkali berakhir dengan perdebatan sengit dengan rentenir atau tetangga yang menagih utang. Rasa malu dan cemas selalu menyelimuti rumah kami. Aku tumbuh dengan janji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah hidup bergantung pada siapapun. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku atau keluargaku kelak terlilit utang dan dipermalukan karena kesulitan finansial. Sejak duduk di bangku SMP, naluri bisnisku sudah mulai terlihat.
Aku mulai mencari uang sendiri. Aku membuat kerajinan tangan dari barang bekas, menjual kue-kue titipan ibu ke warung-warung, bahkan menjadi pengajar les privat untuk anak-anak SD di sekitar rumah. Setiap rupiah yang kudapat, kutabung dengan sangat ketat. Setiap lembar rupiah kuhargai dan kupandang sebagai batu bata untuk membangun masa depanku. Ketika teman-temanku sibuk dengan gaya hidup remaja yang serba ingin ini itu, aku justru sibuk mencari peluang dan pengetahuan. Aku belajar otodidak tentang investasi, membaca buku-buku ekonomi yang tebal dari perpustakaan umum, dan mengikuti seminar-seminar gratis tentang perencanaan keuangan. Aku percaya, uang harus bekerja untukku, bukan sebaliknya, dan kemandirian finansial adalah kunci kebebasan. Peluang emas itu akhirnya datang saat aku masih kuliah, di tengah kesibukanku belajar desain grafis. Sebuah petak lahan di tepi tebing di Bali, yang dulunya tak dilirik orang karena lokasinya yang terpencil dan akses yang sulit, menarik perhatianku. Harga sewanya sangat murah saat itu. Dengan modal nekat dan sebagian besar tabunganku yang kusimpan dengan hati-hati, aku memutuskan untuk menyewa lahan itu jangka panjang. Aku tidak punya uang untuk membangun villa mewah saat itu. Jadi, aku memulai dengan sebuah cottage kecil yang kubangun sendiri dengan bantuan beberapa tukang lokal yang kukenal. Aku memanfaatkan keahlianku di bidang desain untuk membuat cottage itu terlihat estetik dan nyaman, meskipun sederhana. Aku mempromosikannya secara online melalui forum-forum backpacker dan media sosial. Tak disangka, responsnya sangat bagus. Para turis menyukai konsep cottageku yang rustik namun tetap nyaman dengan pemandangan menakjubkan. Dari keuntungan cottage pertama, aku menyewa lahan di sebelahnya, lalu membangun cottage kedua, kemudian ketiga. Seiring waktu, nilai properti di Bali melonjak drastis, terutama di area yang tadinya terpencil namun kini menjadi incaran para investor. Cottageku yang sederhana, dengan pemandangan menakjubkan dan review positif, menjadi incaran wisatawan yang mencari ketenangan. Keuntungan yang berlimpah memungkinkan aku untuk akhirnya membeli lahan-lahan itu, sedikit demi sedikit, menjadikannya milikku sepenuhnya. Kemudian, dengan bantuan arsitek lokal yang kukontrak secara profesional, aku mulai membangun villa-villa mewah modern yang kini menjadi aset utamaku. Aku mempekerjakan Pak Wayan, seorang manajer lokal yang sangat jujur, cekatan, dan dapat dipercaya, untuk mengelola semuanya. Dialah satu-satunya orang di Bali yang tahu persis seberapa besar bisnis propertiku. Baginya, aku hanyalah seorang investor muda dari Jakarta yang gigih dan cerdas. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kesuksesan yang luar biasa itu, aku tetap menjalani hidup sederhana di Jakarta, menyembunyikan kekayaanku dari semua orang, termasuk Reza. Aku ingin Reza mencintaiku karena diriku, bukan karena apa yang kupunya. Mengenang kembali perjalanan panjang dan berliku itu, betapa kerasnya aku berjuang, betapa banyak pengorbanan yang kubuat, membuatku semakin muak dengan Bu Sari dan Rina. Mereka tidak pernah tahu apa arti kerja keras, apa arti menabung, apa arti membangun sesuatu dari nol dengan tangan sendiri. Mereka hanya tahu bagaimana meminta, mengambil, dan mengambil, tanpa pernah berpikir tentang memberi atau menghargai usaha orang lain. Mereka adalah kebalikan total dari semua nilai yang kupegang teguh seumur hidupku. Kini, setelah semua kehormatanku diinjak-injak, setelah mereka menyebutku benalu, dan meragukan kemampuanku, setelah mereka menguras habis keringat suamiku, sudah saatnya mereka tahu siapa Kirana yang sebenarnya. Sudah saatnya mereka tahu bahwa kesederhanaan yang mereka ejek itu hanyalah topeng dari sesuatu yang jauh lebih besar dan kuat. Sebuah ide final mulai terbentuk dengan jelas di benakku, sebuah rencana yang akan mengubah segalanya, sebuah serangan balik yang akan membuat mereka terperangah. Keputusanku sudah bulat. Aku akan melancarkan serangan balasan, dan itu harus dilakukan di momen yang tepat, dengan dampak yang paling maksimal, bahkan mungkin lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Aku hanya perlu menunggu kesempatan emas, sebuah celah yang bisa kugunakan untuk melaksanakan rencanaku. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga, bagai hadiah tak terduga dari semesta. Beberapa hari setelah pertengkaran panas di apartemen kami, pertengkaran yang lebih tepat disebut drama satu babak dari Bu Sari dan Rina, telepon rumah berdering. Itu panggilan dari Bu Sari untuk Reza.
Aku, yang kebetulan sedang berada di dapur, sengaja memperlambat gerakanku, mencuri dengar samar-samar percakapan mereka. Rupanya, Bu Sari berencana mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-50. Sebuah perayaan besar, yang ia sebut sebagai Pesta Emas, dengan mengundang semua kerabat jauh, kolega lama, dan teman-teman arisan. Alasan utamanya, tentu saja, adalah pamer. Pamer tentang kesuksesan anak sematawayangnya, Reza, dan menantu barunya, aku, yang ia anggap sudah berhasil ia tundukkan. Reza, kamu harus bantu Mama, ya? Pesta ini harus meriah dan megah. Mama mau tunjukkan ke semua orang kalau anak Mama itu sukses dan mapan. Kudengar suara Bu Sari melengking dari telepon, penuh semangat dan tuntutan. Pokoknya semua biaya makanan, dekorasi, catering, souvenir, sampai band musik itu kamu yang tanggung semua, ya. Oh, dan Kirana, dia harus bantu-bantu juga di dapur dan mengurus catering bersama adikmu, Rina. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum penuh arti yang tersembunyi di balik kesibukanku di dapur. Ini dia, kesempatan emas yang kutunggu-tunggu. Panggung yang sempurna untuk melancarkan show. Reza tampak keberatan di ujung sana. Suaranya terdengar pasrah dan lelah. Bu, kan sudah kubilang, kita sedang hemat. Biaya pesta sebesar itu tidak sedikit, bahkan bisa menguras tabungan kami. Keluhnya, mencoba menjelaskan kondisinya. Apa? Bu Sari langsung meradang. Suaranya naik beberapa oktav. Kamu tega Mama ulang tahun ke-50 cuma dirayakan biasa-biasa saja di rumah. Memangnya Kirana itu kerjanya apa? Cuma bisa menghamburkan uangmu saja kan? Suruh dia bantu biaya pestanya. Jangan cuma modal dengkul. Reza hanya bisa menghela napas pasrah, menunduk lesu. Ia menutup telepon dengan wajah murung dan bahu terkulai. Ia berjalan gontai ke arahku. Maaf, sayang. Ibu mau merayakan ulang tahunnya besar-besaran. Dia minta aku yang menanggung semua biayanya. Bahkan sampai Kirana juga diminta untuk mengeluarkan uang dan tenaga. Katanya padaku, tatapannya penuh rasa bersalah dan putus asa. Aku tahu, jawabku tenang, tanpa sedikit pun emosi di wajahku, meskipun dalam hati aku bersorak. Aku dengar semua pembicaraan kalian, sayang. Aku berjalan mendekat, menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan kekuatan. Aku akan membantumu, sayang. Kita akan hadiri pesta ibu, dan aku bahkan akan membantumu menyukseskan pestanya. Tapi, dengan caraku. Reza menatapku bingung, kerutan di dahinya semakin dalam. Maksudmu, sayang? Cara apa? Kita akan hadiri pesta ibu dengan sukacita, dan biarkan aku yang mengambil alih urusan catering dan dekorasi. Kataku, mataku berbinar penuh rahasia. Tapi, aku punya ide lain yang lebih besar. Aku ingin kita semua liburan bersama setelah pesta selesai. Ke Bali. Mata Reza membelalak kaget. Bali? Tapi kan biayanya mahal sekali. Sayang. Dan aku harus bekerja. Tidak bisa mengambil cuti panjang. Jangan khawatir soal biaya dan cuti, kataku misterius. Senyum licik terukir di bibirku. Itu bagianku. Aku sudah lama ingin mengajakmu liburan ke sana, dan ini akan jadi kesempatan bagus untuk kita semua melepas penat setelah pesta ibu yang pasti melelahkan. Ibu dan Rina juga pasti senang, kan? Mata Reza membelalak lebih lebar lagi, penuh tanya. Kamu serius? Tapi, bagaimana dengan ibu dan Rina? Mereka pasti akan curiga. Aku akan mengurusnya. Aku akan mengundang mereka secara langsung. Sebagai hadiah dariku, hadiah ulang tahun untuk ibu, dan juga hadiah untuk Rina. Jawabku dengan senyum yang tidak bisa diartikan. Senyum kemenangan yang sudah terbayang di benakku. Singkat cerita, aku menghubungi Bu Sari. Aku berpura-pura sangat antusias dengan pesta ulang tahunnya dan menawarkan hadiah istimewa dariku. Bu, sebagai hadiah ulang tahun ibu yang ke-50 yang sangat spesial ini, saya ingin mengajak ibu, ayah, dan Rina berlibur ke Bali. Semua biaya akomodasi, tiket pesawat pulang pergi, bahkan akomodasi selama di sana akan saya tanggung sepenuhnya.
Anggap saja sebagai tanda terima kasih saya karena sudah menjadi bagian dari keluarga Reza dan keluarga ibu. Bu Sari terdiam sesaat di ujung telepon. Mungkin terkejut, bahkan mungkin ternganga. Terdengar bisikan Rina di latar belakang. Suara mereka beradu bisik-bisik, penuh pertanyaan dan kecurigaan. Aku tahu mereka pasti sedang berpikir keras, curiga dengan kemurahanku yang mendadak, mempertanyakan niat di balik tawaran ini. Namun, tawaran liburan gratis ke Bali, lengkap dengan akomodasi dan tiket, terlalu menggiurkan untuk ditolak oleh dua orang, benalu, yang sangat suka kemewahan tanpa modal dan selalu ingin segala sesuatu secara gratis. Benarkah, Kirana? Kamu serius? Kamu tidak sedang bercanda, kan? Suara Bu Sari terdengar ragu, namun ada nada kegembiraan dan antusiasme yang tak bisa disembunyikan dalam suaranya. Tentu saja, Bu. Saya serius. Saya ingin melihat ibu senang di ulang tahun emas ibu. Kita bisa menginap di villa yang bagus di sana. Pokoknya ibu dan Rina tinggal bawa koper saja. Jawabku sambil tersenyum licik, membayangkan wajah mereka saat tahu kebenarannya. Akhirnya, Bu Sari setuju, dengan syarat aku yang mengurus semuanya. Ia bahkan meminta agar aku mencarikan villa yang paling mewah dan nyaman. Aku menyetujui dengan senang hati, bahkan berjanji akan memberikan yang terbaik. Ini adalah jebakan sempurna. Mereka akan datang ke wilayahku, ke tempat di mana kekuatanku tak tertandingi, ke tempat di mana aku adalah ratu. Mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri siapa Kirana yang selama ini mereka ejek, remehkan, dan sebut sebagai benalu. Pesta ulang tahun Bu Sari akan menjadi awal dari pertunjukan besarku, sebuah preview kecil dari apa yang akan datang, dan liburan ke Bali akan menjadi panggung klimaksnya. Hari H pesta ulang tahun ke-50 Bu Sari tiba, membawa serta suasana yang riuh rendah dan gegap gempita di rumah orang tua Reza. Sejak pagi, aroma masakan catering mahal sudah memenuhi udara, bercampur dengan semerbak bunga-bunga segar yang menghiasi setiap sudut ruangan. Bu Sari, mengenakan kebaya brokat berwarna emas yang mewah, lengkap dengan perhiasan berlian baru yang mencolok di leher dan jemarinya, mondar-mandir mengawasi persiapan, wajahnya berseri-seri penuh kepuasan dan keangkuhan. Rina, dengan gaun pesta terbarunya yang minim, sibuk berfoto selfie di setiap spot dekorasi yang indah, lalu dengan genitnya menyapa para tamu dengan senyum termanisnya, berlagak seperti seorang sosialita papan atas. Mereka berdua tampak seperti nyonya rumah yang sesungguhnya, penerima tamu yang paling penting, padahal semua biaya pesta mewah ini, sampai ke tetek bengek terkecil, ditanggung sepenuhnya oleh Reza, hasil keringat kami, hasil pengorbanan yang seharusnya bisa digunakan untuk mewujudkan impian kami sendiri. Rasa muak itu kembali muncul di dadaku, namun ku tahan, ku biarkan mengendap menjadi tekad yang lebih kuat. Aku datang bersama Reza, mengenakan gaun sederhana namun elegan berwarna navy dengan riasan tipis. Aku sengaja tidak ingin terlalu menonjol. Biarkan mereka berdua menjadi pusat perhatian. Untuk saat ini, mataku mengamati setiap detail. Tenda catering mewah di halaman belakang, lighting yang disewa khusus, display makanan yang ditata cantik seperti di Hotel Bintang 5, dan band musik yang memainkan lagu-lagu romantis dengan suara yang merdu. Semua ini dibayar dengan uang yang seharusnya bisa jadi uang muka rumah impian kami. Setiap sen dari pengeluaran itu terasa seperti tusukan kecil di hatiku. Kirana, cepat bantu ibu di dapur. Jangan cuma berdiri saja dan mengobrol. Suara Bu Sari melengking dari balik kerumunan tamu, ketika ia melihatku mengobrol sebentar dengan salah satu bibi Reza yang baru saja datang. Ia memperlakukanku seperti seorang pembantu, bukan seorang menantu. Aku melihat tatapan meremehkan dari Rina dan beberapa kerabat lain yang mendengarnya. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Baik, Bu. Jawabku dengan nada hormat yang kubuat-buat. Aku segera melangkah ke dapur, di mana para pelayan catering sedang sibuk mondar-mandir. Aku melihat Rina sedang bersantai di sudut, sibuk dengan ponselnya, tak peduli dengan kegaduhan di sekitarnya. Rina, ayo bantu angkat piring-piring ini ke meja prasmanan. Banyak tamu yang sudah menunggu, kataku padanya, mencoba bersikap ramah. Rina melirikku dengan malas. Sorot matanya menunjukkan rasa jijik. Ih, kakak saja. Aku kan lagi sibuk menyapa tamu dan menjaga image.
Lagi pula itu kan kerjaan pelayan, jawabnya angkuh. Lalu kembali fokus pada ponselnya, seolah-olah aku tidak ada. Aku tidak membalas. Biarkan saja. Aku tahu perlakuan mereka padaku adalah bagian dari skenario yang sudah kuperhitungkan. Semakin mereka meremehkanku, semakin besar kejutan yang akan mereka rasakan nanti. Aku justru berbicara dengan head chef catering, memastikan semua hidangan sudah siap, dan sesekali memberikan masukan kecil mengenai penataan makanan yang ternyata sangat membantu kelancaran acara. Aku juga sesekali menyapa dan membantu para pelayan, membuat mereka merasa nyaman dan dihargai. Berbeda jauh dengan perlakuan Bu Sari dan Rina yang kasar. Beberapa pelayan tampak lega berinteraksi denganku. Sepanjang pesta, aku sengaja menjaga jarak, tidak banyak bicara, hanya tersenyum dan mengangguk jika ada yang menyapa. Aku seperti mata-mata di sarang musuh, mengumpulkan setiap detail, setiap ekspresi sombong, setiap ucapan meremehkan yang keluar dari mulut Bu Sari dan Rina. Mereka terus-menerus membanggakan Reza di depan para tamu. Bagaimana Reza adalah anak yang berbakti, sukses, mapan, dan mampu membiayai pesta semewah ini seorang diri. Mereka seolah ingin menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga yang sangat terpandang dan kaya. Semua berkat Reza, tanpa mengakui sepeser pun kontribusiku. Lihat itu menantuku, Kirana. Bu Sari berbisik pada salah satu temannya dengan nada meremehkan, sambil melirik ke arahku yang sedang membantu mengisi ulang gelas minuman untuk tamu. Cantik sih, tapi ya begitulah, dari keluarga biasa. Untung Reza anak baik, mau menerima apa adanya. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa menikah dengan anak saya yang mapan itu. Aku mendengar bisikan itu dengan jelas. Hatiku perih, tetapi aku membiarkannya. Aku membiarkan mereka menabur garam di luka itu, membiarkan mereka mempercayai bahwa mereka memegang kendali penuh atas situasi, bahwa mereka telah menang. Mereka tidak tahu, setiap bisikan meremehkan itu, setiap pandangan remeh itu, hanyalah bahan bakar untuk api balas dendamku, yang kini sudah menyala terang. Saat acara inti, sesi potong kue, Bu Sari meminta Reza berdiri di sampingnya. Tangan kanannya memeluk pinggang Reza dengan posesif. Ini anak kesayangan Mama, yang paling berbakti, yang paling sukses. Serunya bangga di depan mikrofon. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Tanpa Reza, pesta semewah ini tidak akan pernah terjadi. Dialah tulang punggung keluarga. Aku hanya berdiri di belakang, menepuk bahu Reza dengan lembut sebagai tanda dukungan. Aku melihat Bu Sari melirikku dengan senyum kemenangan, seolah berkata, "Lihat, kamu tidak ada apa-apanya di sini. Aku yang berkuasa." Setelah sesi foto yang panjang dan sesi pamer yang tak ada habisnya, aku mendekati Bu Sari yang sedang beristirahat. "Bu, saya sudah booking tiket pesawat dan villa untuk liburan kita ke Bali," kataku dengan suara yang cukup keras agar Rina yang berdiri tak jauh dariku, sibuk dengan ponselnya, bisa mendengarnya dengan jelas. "Semua sudah beres. Kita berangkat lusa pagi, ya? Saya sudah memilih villa yang sangat mewah. Saya jamin ibu, ayah, dan Rina akan sangat suka. Saya sudah pastikan semuanya yang terbaik." Wajah Bu Sari dan Rina langsung berubah. Dari ekspresi sombong menjadi penasaran, lalu sedikit terkejut dan tidak percaya. Mereka tidak menyangka aku benar-benar serius dengan tawaran liburan mewah itu. Mereka saling pandang, mencoba membaca ekspresi satu sama lain. Ada kilatan keraguan di mata Bu Sari, namun kegembiraan atas liburan gratis ke Bali itu jauh lebih besar. "Benarkah, Kirana?" tanya Rina. Suaranya sedikit ragu, mencoba menyembunyikan rasa antusiasnya. "Kamu tidak bercanda kan? Villa mewah? Jangan-jangan cuma villa murahan di pelosok yang sepi? Nanti kita kecewa." Aku tersenyum, senyum misterius yang membuat mereka sedikit bergidik, seolah ada rahasia besar di baliknya. "Kalian lihat saja nanti. Saya jamin, kalian akan syok." Aku menekankan kata "syok" dengan sengaja, memberikan sedikit preview dari apa yang akan datang, sebuah petunjuk kecil tentang ledakan kejutan yang menanti mereka. Pesta ulang tahun yang penuh keangkuhan ini akan segera dilanjutkan dengan sebuah perjalanan yang akan membuka mata mereka, selamanya mengubah pandangan mereka tentang siapa Kirana. Pagi keberangkatan ke Bali tiba,
membawa serta nuansa campuran antara kegembiraan yang kubuat-buat dan ketegangan yang tersembunyi. Aku sengaja memesan penerbangan pagi agar kami tiba di sana saat hari masih terang benderang, memastikan mereka bisa melihat segala kemegahan yang menanti. Reza tampak antusias dengan prospek liburan, meskipun masih ada sedikit kegelisahan yang kentara di wajahnya setiap kali Busari atau Rina melontarkan komentar sinis atau pertanyaan meremehkan. Busari dan Rina, di sisi lain, datang dengan koper-koper jumbo yang penuh dengan pakaian musim panas terbaru, aksesori mahal yang berkilauan, dan perlengkapan fashion lainnya yang tampak baru dibeli. Mereka berdua berdandan total, dengan riasan tebal dan rambut tertata rapi, seolah mereka akan menghadiri acara karpet merah di bandara, bukan sekadar terbang. Reza dan aku, kontras dengan mereka, hanya membawa koper ukuran sedang, yang lebih praktis dan tidak mencolok. Di Bandara Soekarno-Hatta, aku mengurus boarding pass dan semua detail penerbangan dengan cekatan, tanpa sedikit pun keraguan. Busari, yang sedari awal sudah menunjukkan ketidaksabarannya, terus-menerus mendesah dan mengeluh. Kirana, kamu yakin villa yang kamu pilih itu benar-benar mewah? Jangan-jangan cuma villa ecek-ecek seperti penginapan murah di pedalaman desa? Tanyanya dengan nada meremehkan, suaranya sedikit meninggi. Mama ini sudah terbiasa dengan fasilitas bintang 5 dan pelayanan kelas atas. Tahu, jangan sampai mengecewakan. Iya, Kak. Rina menimpali dengan wajah cemberut yang dibuat-buat. Jangan sampai kita kecewa, ya. Aku sudah membayangkan liburan mewah di tepi pantai dengan infinity pool, bukan di tengah sawah yang penuh nyamuk. Nada suaranya penuh tuntutan, seolah aku berutang kemewahan padanya. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum penuh rahasia yang tak bisa mereka pahami. Kalian tunggu dan lihat saja nanti. Bu, Rina, saya sudah pilihkan yang terbaik dari yang terbaik. Saya jamin kalian pasti betah dan tidak akan ingin pulang. Reza, yang menyadari ketegangan yang mulai muncul, mencoba menenangkan mereka. Sudahlah, Bu, Rina, jangan banyak protes. Kirana sudah berusaha keras menyiapkan ini semua untuk kita. Hargai sedikit usahanya. Sepanjang perjalanan di pesawat, Busari dan Rina tak henti-hentinya membicarakan rencana liburan mereka yang glamor, daftar tempat makan mahal yang ingin mereka kunjungi, dan toko-toko butik desainer terkemuka di Seminyak yang harus mereka datangi. Mereka berbicara seolah-olah merekalah yang akan membayar semuanya, seolah-olah merekalah dermawan sejati, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa terima kasih atau menghargai usaha yang kulakukan. Bahkan saat pramugari menawarkan minuman, Busari dengan sombongnya meminta kopi khusus yang tidak ada di daftar menu dan komplain tentang suhu kabin yang katanya terlalu dingin. Rina sibuk bersuah foto dengan latar belakang awan putih, mempostingnya di media sosial dengan caption tentang liburan mewah ke Bali yang disponsori kakak ipar tercinta. Mereka tidak tahu betapa ironis dan menusuknya kalimat itu bagiku. Setibanya di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, kami disambut oleh Pak Wayan, manajer vilaku yang setia, yang sudah menunggu dengan sopir dan sebuah Alphard hitam mengkilap. Matanya menatapku sekilas, seolah bertanya, "Sudah siapkah Anda, Nyonya, untuk pertunjukan ini?" Aku membalas tatapannya dengan anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah kode rahasia di antara kami. "Maaf, ini siapa ya?" tanya Busari dengan nada curiga, saat melihat Pak Wayan menyapaku dengan hormat dan mempersilakan kami masuk ke mobil. "Ini Pak Wayan, Bu. Dia yang akan mengantar kita ke villa," jawabku singkat, sengaja tidak memberikan detail lebih lanjut. Busari dan Rina saling pandang, kerutan di dahi mereka semakin dalam. Sopir yang menjemput kami mengenakan seragam rapi dengan logo elegan di dadanya, dan mobil Alphard yang kami tumpangi terlihat sangat mewah dan bersih. Ini semua sama sekali tidak cocok dengan gambaran menantu sederhana dan miskin yang selama ini mereka miliki tentangku. "Villa mana memangnya, Kirana?" tanya Rina, mencoba mengorek informasi dengan nada memaksa. "Jangan-jangan villa pinggir jalan yang sempit dan berdebu itu? Atau villa yang jelek dan terpencil?" "Villa pribadi, Rina. Jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi tetap dekat dengan beberapa tempat menarik yang strategis," jawabku diplomatis, menjaga agar senyum misteriusku tidak terlalu terlihat jelas.
Aku menikmati setiap detik kebingungan di wajah mereka. Perjalanan dari bandara ke villa terasa sedikit tegang, setidaknya bagiku, karena aku menunggu reaksi mereka. Busari dan Rina terus-menerus bertanya tentang lokasi, fasilitas, dan harga villa. Aku hanya menjawab seperlunya, melemparkan bola panas itu kembali pada mereka, membiarkan imajinasi mereka bermain-main dengan spekulasi. Mereka mencoba mencari-cari celah, tanda-tanda kemurahan, ketidaknyamanan, atau ketidaksesuaian dengan ekspektasi mereka, namun gagal. Setiap detail, mulai dari kerapian interior mobil, keramahan sopir, hingga pemandangan indah terawat di sepanjang jalan yang kami lewati, seolah membantah semua prasangka mereka tentang villa murahan yang mereka duga akan kutawarkan. Dan kemudian, saat mobil melewati gerbang tinggi dengan ukiran Bali yang megah, yang terbuat dari kayu jati kokoh, Busari dan Rina langsung terdiam. Mata mereka membelalak lebar, bibir mereka sedikit terbuka. Mereka melihat jalan setapak paving block yang ditata apik, diapit deretan pohon Kamboja yang rimbun dan bunga-bunga tropis berwarna-warni. Di kejauhan, sebuah kompleks villa yang berdiri megah di atas tebing, memancarkan aura kemewahan tak terkira. Sebuah infinity pool tak berujung terhampar luas, seolah menyatu dengan birunya Samudra Hindia yang membentang di bawahnya. Arsitektur villa-villa itu modern namun tetap berpadu harmonis dengan sentuhan tradisional Bali yang elegan, memancarkan aura kemewahan dan ketenangan yang tak terbantahkan. Reza sendiri tampak takjub, bahkan sedikit melongo. Ini villa yang kamu booking, sayang? Tanyanya, suaranya sedikit tercekat, tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Megah sekali. Aku tidak menyangka. Aku hanya tersenyum simpul. Tatapanku tertuju pada Busari dan Rina. Ini baru permulaan. Mereka belum tahu siapa pemilik sebenarnya dari semua ini. Mata Busari dan Rina masih terpaku pada pemandangan itu. Rahang mereka sedikit terjatuh, seolah terpaku oleh kemegahan yang tak pernah mereka bayangkan akan mereka nikmati. Kecurigaan mereka masih ada, namun kini bercampur dengan rasa takjub, kebingungan, dan mungkin sedikit ketakutan. Panggung telah siap. Pemain utama sudah di tempatnya. Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Kami tiba di depan pintu utama sebuah villa megah yang telah kupersiapkan secara rahasia selama bertahun-tahun, yang internalku sebut Villa Kirana, meskipun nama itu tidak tertera secara mencolok di papan nama. Pak Wayan, dengan senyum ramah namun penuh arti di bibirnya, membukakan pintu kayu jati berukir, dan kami melangkah masuk ke sebuah foyer luas dengan langit-langit tinggi dan ornamen kayu ukir Bali yang memesona. Di tengah ruangan, sebuah kolam koi membentang dengan air jernih dan gemericik suara air yang menenangkan, menciptakan nuansa ketenangan yang kontras dengan kekisruhan yang kubawa serta dari Jakarta. Aroma bunga Kamboja yang semerbak dari taman tropis di sekeliling villa semakin menguat, membelai indera penciuman. Mata Busari dan Rina langsung menyapu setiap sudut dengan tatapan takjub yang tak bisa disembunyikan. Mulut mereka sedikit terbuka. Rahang mereka sedikit terjatuh melihat kemegahan di hadapan mereka. Mereka melihat ruang keluarga semi terbuka yang luas, langsung menghadap ke kolam renang pribadi dan Samudra Hindia yang biru kehijauan, seolah menyatu tak berbatas. Sofa-sofa empuk berwarna putih bersih tertata apik, mengundang untuk diistirahati. Dapur modern dengan kitchen island marmer hitam mengkilap, lengkap dengan peralatan masak canggih, tampak seperti dapur impian para koki. Beberapa kamar tidur mewah dengan pemandangan serupa. Setiap kamar memiliki kamar mandi dalam bak hotel bintang 5, membuat mereka terpukau. Tanpa aba-aba, mereka berlari-lari kecil dari satu ruangan ke ruangan lain, seperti anak-anak yang baru pertama kali masuk rumah boneka raksasa, atau orang udik yang baru melihat kemewahan sesungguhnya. Ini beneran villa yang kita sewa, Za? Tanya Busari pada Reza. Suaranya sedikit tercekat, tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Ia menyentuh dinding, seolah memastikan semua ini nyata. Bukan punya orang lain yang salah, kan? Kok bisa semewah ini? Reza sendiri tampak sama takjubnya. Matanya berbinar melihat kemewahan di sekelilingnya. Iya, Bu. Kirana yang booking ini. Megah sekali, ya. Ia menatapku dengan mata penuh pertanyaan,
seolah ingin tahu bagaimana aku bisa mendapatkan tempat semewah ini dan dengan biaya yang ia asumsikan pasti sangat mahal. Mana kamarku? Kamar Rina? Aku mau pilih yang paling bagus. Pokoknya yang paling besar dan paling mewah, seru Rina, langsung menuju tangga menuju lantai atas, tanpa permisi atau menunggu instruksi. Ia berlaku seolah-olah seluruh villa ini adalah miliknya. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum penuh rencana. Rina, Bu, kalian bisa pilih kamar di lantai atas. Ada 2 kamar utama yang sangat luas dengan pemandangan laut lepas dan balkon pribadi, dan 1 kamar tamu yang nyaman di lantai bawah. Kataku, suaraku datar namun ada otoritas yang jelas di dalamnya, otoritas seorang pemilik. Aku dan Reza akan menempati kamar di lantai bawah agar lebih mudah mengakses dapur, kolam renang, dan juga memberikan privasi lebih untuk kalian. Busari dan Rina segera menyerbu ke atas, berebut kamar yang paling besar dan paling bagus. Terdengar tawa riang mereka dari lantai atas, bercampur dengan decak kagum dan seruan-seruan keheranan. Mereka sibuk mengamati setiap detail kamar, memeriksa kamar mandi, dan bahkan mencoba jacuzzi di salah satu kamar mandi utama. Mereka tidak sadar, mereka sedang terperangkap dalam jaring yang kubentangkan dengan sangat hati-hati. Jaring kemewahan yang mereka pikir bisa mereka nikmati secara cuma-cuma. Pak Wayan, dengan senyum tipis yang hanya bisa kupahami, mendekatiku saat Reza sibuk dengan koper-koper kami yang ukurannya jauh lebih kecil dari koper Busari dan Rina. Semua sudah siap, Nyonya. Staf villa sudah menunggu instruksi Anda di area belakang. Bisiknya pelan, memastikan tidak ada yang mendengar kecuali aku. Bagus. Pak Wayan, tolong pastikan mereka dilayani dengan sangat baik. Semua kebutuhan mereka harus terpenuhi dengan cepat dan sempurna, seolah-olah merekalah pemiliknya yang sesungguhnya. Bisikku balik, menekankan kata, pemiliknya. Tapi, jangan ada satupun staf yang memberitahu siapa pemilik sebenarnya dari villa ini. Biarkan mereka bertanya-tanya sendiri. Biarkan rasa penasaran itu membakar mereka. Pak Wayan mengangguk sopan. Siap, Nyonya. Instruksi Anda jelas. Tidak ada yang akan membocorkan rahasia Anda. Sepanjang hari itu, Busari dan Rina bersikap bak ratu. Mereka menghabiskan waktu di tepi kolam renang, berjemur di bawah sinar matahari Bali, dan meminta berbagai hidangan disiapkan oleh staf villa. Mereka memesan mocktail ke tepi kolam renang, meminta staf untuk membawakan handuk baru, dan meminta spot terbaik untuk berfoto dengan latar belakang villa dan laut yang menakjubkan. Mereka berlagak seperti selebriti papan atas, memberi perintah pada staf villa dengan nada angkuh dan cenderung merendahkan. Aku hanya mengamati mereka dari jauh, sesekali memberikan instruksi pada staf jika ada sesuatu yang kurang, atau mengoreksi Busari Rina dengan halus jika mereka bersikap terlalu semena-mena. Pelayan, bawa ke sini lagi jus jeruknya. Yang dingin, ya. Teriak Busari pada salah seorang staf villa yang sedang melintas. Aku mendekat dengan langkah santai. Bu, panggil saja dengan baik-baik. Dia namanya Mbak Ani, kataku lembut, sambil tersenyum ke arah Mbak Ani yang tampak sedikit kaget. Busari mendengus. Memangnya kenapa? Mereka kan pelayan. Sudah dibayar. Kok, wajar saja kan kalau disuruh-suruh? Aku hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku membiarkan mereka menikmati kemewahan itu sepuasnya. Membiarkan mereka tenggelam dalam ilusi bahwa mereka pantas mendapatkan semua ini tanpa berusaha, tanpa berkeringat. Setiap permintaan berlebihan, setiap sikap angkuh, setiap ejekan yang pernah mereka lontarkan, semakin memperkuat tekadku. Mereka merasa di atas angin, tidak menyadari bahwa semua yang mereka nikmati itu adalah milikku, dan mereka sedang menikmati hidangan di piring yang akan segera ku kembalikan padanya. Reza, di sisi lain, tampak sedikit canggung dengan semua kemewahan ini. Ia beberapa kali mendekatiku dengan raut wajah penasaran. Sayang, ini villa siapa sih sebenarnya? Kok mewah sekali, dan pelayanannya bagus sekali. Sepertinya bukan sembarang villa sewaan. Bisiknya, matanya menyapu sekeliling. Nanti juga tahu. Sayang, nikmati saja dulu, jawabku, sambil tersenyum misterius. Anggap saja ini hadiah terindah dariku untukmu, setelah semua yang kamu alami selama ini karena keluarga.
Wajah Busari dan Rina yang awalnya bingung dan sedikit curiga, kini bercampur dengan rasa takjub yang tak terbendung. Mereka mulai membanggakan villa itu di telepon dengan kerabat-kerabat mereka di Jakarta, menyebutkan setiap fasilitas mewah yang mereka nikmati. Lihat deh, kami liburan di villa pribadi di Bali. Mewah sekali, bahkan ada kolam renang pribadi menghadap laut. Mereka bahkan tak segan meminta staf untuk mengambilkan foto mereka yang sedang berpose sombong di setiap sudut villa. Mereka merasa telah mencapai puncak kenikmatan dan status sosial yang selama ini mereka idam-idamkan. Mereka tidak tahu, puncak sesungguhnya, beserta kejutannya yang mematikan, belum tiba. Aku akan menyajikan klimaks yang akan membuat mereka benar-benar syok. 2 hari berlalu di Villa Kirana. 2 hari yang terasa seperti keabadian, namun juga menjadi panggung sempurna bagi Busari dan Rina untuk menunjukkan diri mereka yang sesungguhnya. Mereka semakin merasa betah, bahkan bertingkah seolah-olah merekalah pemilik sesungguhnya dari villa ini, atau setidaknya, pewaris tahta yang sah. Mereka memanfaatkan setiap fasilitas, meminta staf untuk melayani setiap keinginan kecil mereka, mulai dari menyiapkan camilan tengah malam hingga memijat kaki mereka setelah berenang, dan tak henti-hentinya bersuah foto untuk dipamerkan di media sosial, dengan caption yang bombastis tentang liburan sultan dan gaya hidup mewah. Busari bahkan sempat memposting foto dirinya sedang berjemur di tepi kolam renang dengan caption, "Bahagia itu sederhana, punya anak sukses yang bisa mengajak mama liburan mewah seperti ini. Terima kasih, Reza." Tanpa sedikit pun menyebut namaku. Reza, di sisi lain, mulai tampak semakin tidak nyaman dengan tingkah pola ibu dan adiknya. Wajahnya seringkali menunjukkan ekspresi lelah dan malu. Ia beberapa kali mencoba menegur mereka dengan bisikan, "Bu, jangan terlalu berlebihan." Atau, "Rina, hargai staf yang melayani kita," tapi selalu diabaikan atau dibalas dengan dengusan kesal. Aku melihatnya menghela napas panjang. Tatapannya seringkali bertemu denganku, seolah meminta maaf atas kelakuan keluarganya. Aku hanya tersenyum tipis, membiarkannya melihat sendiri betapa buruknya sikap mereka saat diberi kemewahan. Ini adalah bagian penting dari rencanaku. Reza harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bukan hanya mendengar dari ceritaku. Puncaknya terjadi pada sore ketiga, saat senja mulai menyelimuti Bali dengan semburat jingga keemasan. Aku sedang duduk tenang di teras samping kolam renang, menikmati keindahan matahari terbenam dan semilir angin laut, mencoba mencari ketenangan di tengah riuhnya drama mereka. Tiba-tiba, Busari dan Rina mendekatiku dengan langkah perlahan dan senyum lebar yang aneh. Senyum yang kubaca sebagai sinyal adanya niat busuk, diselimuti kemunafikan yang menjijikan. "Kirana, kamu ini memang menantu idaman, ya?" kata Busari tiba-tiba, suaranya sangat manis, melengking dengan nada yang dibuat-buat, jauh dari sikap ketus dan merendahkan yang biasa ia tunjukkan. Rina mengangguk-angguk setuju dengan antusiasme palsu, matanya bersinar licik, seolah ada rencana jahat yang siap diluncurkan. Aku menatap mereka, menunggu. "Ada apa, Bu?" Tumben sekali memuji saya. "Ada angin apa ini?" jawabku dengan nada datar, tidak terpancing oleh rayuan manis mereka. Busari tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat palsu dan dipaksakan. "Begini, Nak, Mama dan Rina ini sudah sangat nyaman di sini. Villa ini sangat cocok untuk kami, mewah sekali, fasilitasnya lengkap, dan pelayanannya sempurna. Kami betah sekali di sini, rasanya tidak mau pulang." "Syukurlah kalau kalian suka," kataku, mengabaikan firasat buruk yang mulai muncul, menahan diri untuk tidak menanggapi lebih jauh. "Nah, begini, Nak," Busari melanjutkan. Suaranya kini terdengar lebih serius. Nadanya berubah menjadi lebih manipulatif. "Mama dan Rina itu ada rencana mau beli villa di Bali juga. Untuk investasi jangka panjang, dan ya buat liburan keluarga juga, biar tidak perlu sewa-sewa lagi. Kebetulan sekali villa ini available untuk dijual, kan? Kami dengar dari staf villa, pemiliknya sedang ingin menjualnya. Pasti harganya bisa nego kalau kita langsung beli." Jantungku berdebar kencang, namun bukan karena terkejut, melainkan karena antusiasme. Ah, ini dia. Mereka sudah mengendus umpan yang ku sebarkan.
Rupanya staf villa, yang memang sudah kuinstruksikan untuk menyebarkan informasi bahwa villa ini akan dijual, tentu saja tanpa menyebutkan siapa pemiliknya, berhasil membuat mereka terpancing sepenuhnya. Ini adalah jebakan yang lebih besar dari yang mereka duga. Sebuah skenario yang akan membuat mereka terperosok ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Oh ya? Saya tidak tahu kalau villa ini dijual, kataku, berpura-pura terkejut dan sedikit ragu. Memangnya harganya berapa, Bu? Pasti mahal sekali, kan? Harganya lumayan, sih. Nak, lumayan fantastis, sahut Rina cepat. Matanya berbinar penuh perhitungan, seolah sudah melihat keuntungan di depan mata. Tapi kan kita bisa nego harga langsung dengan pemiliknya. Kak, kami sudah cocok sekali dengan desain dan lokasi villa ini. Kalau bisa, kami mau beli yang ini saja. Kak, biar tidak perlu cari-cari lagi. Bu Sari menambahkan, dengan nada membujuk dan sedikit menuntut. Nah, masalahnya, uang Mama dan Rina kan tidak cukup. Nak, kami ingin kamu membantu Reza. Kan dia anak Mama, dan kamu istrinya. Seharusnya kamu bisa bantu dia untuk beli villa ini. Uangmu kan juga banyak dari pekerjaan desain yang kamu bilang itu, kan? Pasti banyak tabunganmu, Kirana. Bu Sari tersenyum licik, seolah-olah sudah membaca pikiranku, seolah-olah ia sudah memegang kartu as. Mereka percaya, aku hanya memiliki uang dari pekerjaan desainer grafis. Aku menatap mereka bergantian, membiarkan keheningan sejenak menyelimuti kami. Mereka tidak hanya berniat membeli villaku dengan uang Reza, tetapi juga berharap aku ikut menyumbang, padahal mereka sendiri tidak mengeluarkan sepeser pun dari kantong mereka. Mereka benar-benar benalu yang tak tahu malu, berusaha memperdaya kami lagi, memanfaatkan kemewahan yang bahkan bukan milik mereka. Senyum manis mereka kini terlihat menjijikan di mataku, seperti topeng yang akan segera terlepas. Jadi, kalian mau aku dan Reza ikut membiayai pembelian villa ini? Tanyaku, menekankan setiap kata, membiarkan pertanyaanku menggantung di udara. Tentu saja, kan ini untuk keluarga juga, Nak. Jawab Bu Sari tanpa sedikit pun rasa malu atau keraguan. Nanti kan kalian juga bisa pakai kalau mau liburan ke sini. Kami yakin, dengan uang kalian berdua, villa ini pasti bisa terbeli dan jadi milik kita semua. Tepat pada saat itu, Reza, yang baru saja keluar dari kamar setelah mandi, mendekat dan mendengar ujung percakapan itu. Wajahnya langsung pucat pasi, matanya membelalak kaget mendengar rencana gila ibu dan adiknya. Beli villa? Bu, dari mana uangnya? Kita saja masih menabung mati-matian untuk DP rumah di Jakarta yang harganya terus naik. Serunya, suaranya dipenuhi keputusasaan. Sudahlah, Reza, jangan bertele-tele. Kirana kan punya banyak uang. Suruh dia jual saja aset-asetnya yang tidak jelas itu, atau pakai tabungan pribadinya yang katanya banyak itu, biar bisa bantu kamu beli villa ini. Bentak Bu Sari, semakin emosi karena Reza tidak langsung setuju. Aku melihat tatapan marah dan frustrasi di mata Reza, bercampur dengan rasa malu yang mendalam atas kelakuan ibu dan adiknya. Ini adalah momen yang sangat tepat. Aku membiarkan kebisuan sesaat menyelimuti kami, membiarkan ketamakan, kesombongan, dan rasa tidak tahu malu mereka memenuhi udara di antara keindahan senja Bali. Inilah saatnya untuk membalikkan semua kartu. Untuk mengungkapkan kebenaran yang akan menghantam mereka seperti badai. Keheningan yang mencekam menggantung di udara, begitu pekat sehingga bahkan suara debur ombak Samudra Hindia dari kejauhan pun seolah berhenti bergemuruh. Hanya detak jantungku sendiri yang terdengar kencang di telingaku. Wajah Bu Sari dan Rina terpaku pada Reza, menuntut jawaban, menuntut kesepakatan untuk pembelian villa, tanpa sedikit pun menyadari bahaya yang mengintai di balik senyum tipis di bibirku. Reza menatapku dengan tatapan memohon, seolah meminta aku untuk meredakan situasi ini, untuk mengalah seperti biasanya. Tapi tidak, ini bukan saatnya untuk mundur. Ini adalah panggung utama, dan aku, Kirana, adalah satu-satunya bintang di atasnya. Aku bangkit dari kursi teras, melangkah perlahan namun pasti mendekati mereka. Setiap langkahku dipenuhi keyakinan. Mataku menatap bergantian wajah Bu Sari yang angkuh dan Rina yang serakah,
mengamati setiap perubahan ekspresi mereka. Senyum tipis yang penuh arti tak lepas dari bibirku. Sebuah senyum yang kini terasa seperti seringai pemenang. Jadi, Bu, Rina, aku memulai. Suaraku tenang dan jelas. Namun ada nada otoritas yang tak terbantahkan. Sebuah nada yang belum pernah mereka dengar dariku sebelumnya. Kalian berdua ingin membeli villa ini, ya? Bu Sari mengangguk cepat. Antusiasme palsu masih menyelimuti wajahnya. Betul sekali, Kirana. Kami sudah cocok sekali. Kamu kan juga tahu sendiri betapa cocoknya villa ini untuk keluarga kita. Pasti nyaman sekali. Kamu juga bisa bantu Reza, kan? Ia berkata, mencoba memanipulasi situasi. Iya, Kak. Villa ini sempurna untuk kita. Desainnya keren, pemandangannya indah, pokoknya idaman banget. Rina menambahkan, matanya berbinar penuh ambisi dan keserakahan yang tak tahu malu. Aku menghela napas pelan. Seolah sedang berpikir keras, menimbang-nimbang. Padahal setiap kalimat sudah kususun matang-matang dalam benakku. Setiap skenario telah terbayang jelas. Baiklah, kalau begitu, saya harus menyampaikan sesuatu pada kalian. Sesuatu yang sangat penting. Aku menoleh ke arah Reza, memberikan isyarat padanya untuk tetap tenang. Mataku mengisyaratkan bahwa ini akan menjadi kejutan. Sebenarnya, ada satu hal penting yang belum pernah saya beritahu kalian semua, termasuk kamu, sayang. Kataku pada Reza, yang kini menatapku dengan rasa penasaran yang memuncak, sedikit takut akan apa yang akan kukatakan. Aku kembali menatap Bu Sari dan Rina, membiarkan ketegangan membangun sedikit lebih lama, membiarkan mereka tersiksa dalam rasa ingin tahu. Mata mereka menyipit, waspada, mencoba membaca ekspresiku, mencari celah. Namun yang mereka temukan hanyalah dinding baja ketenangan yang tak bisa ditembus. Kalian ingin membeli villa ini, bukan? Tanyaku lagi, menegaskan, memberikan kesempatan terakhir bagi mereka untuk menarik kata-kata mereka. Mereka mengangguk serempak. Kepala mereka terangguk-angguk penuh harap. Baiklah, kalau begitu, saya rasa saya tidak bisa menjualnya pada kalian. Kataku, suaraku datar, tanpa emosi. Namun menghantam seperti bongkahan es. Seketika, wajah Bu Sari dan Rina langsung berubah drastis. Dari antusiasme, menjadi kebingungan, lalu kemarahan yang menyala-nyala. Kenapa? Seru Bu Sari, nadanya melengking tinggi. Kamu ini sombong sekali, Kirana. Tidak mau membantu suamimu sendiri. Padahal ini untuk kebaikan bersama. Iya, Kak. Pelit sekali. Padahal kamu punya banyak uang, kan? Jangan-jangan memang tidak punya. Rina menimpali, suaranya melengking kesal. Tuduhan itu keluar begitu saja dari mulutnya. Aku tertawa kecil, tawa yang tidak ada ceria-cerianya. Lebih mirip sebuah seringai dingin yang kejam. Tawa yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, merinding. Kalian salah paham, Bu, Rina. Bukan karena saya tidak mau menjualnya. Atau saya pelit, atau saya tidak punya uang seperti yang kalian tuduhkan. Tapi karena aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Aku menatap mereka lurus-lurus, satu persatu, dengan tatapan yang penuh kekuatan, ketegasan, dan sebuah kemenangan yang tak tersembunyikan. Tatapan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dariku. Kirana yang selama ini mereka anggap remeh. Karena saya tidak bisa menjual milik saya sendiri kepada kalian. Seketika, suasana menjadi hening total. Bahkan suara ombak pun seolah berhenti bergemuruh. Angin pun seolah enggan berembus. Bu Sari dan Rina mematung, seolah disambar petir di siang bolong. Wajah mereka yang tadinya penuh keserakahan, kini pucat pasi, tak berdarah. Rahang mereka terjatuh. Mata mereka terbelalak sempurna. Otak mereka tampak bekerja sangat keras, berputar cepat, mencoba memproses kalimatku yang sederhana namun menghancurkan semua ilusi mereka. Apa maksudmu? Bu Sari tergagap, suaranya tercekat, tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Tangan gemetarnya berusaha menopang tubuhnya. Rina menunjukku dengan jari gemetar. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Kakak bilang ini villa kakak.
Tidak mungkin. Aku mengangguk perlahan, anggukan yang tegas dan tak terbantahkan. Senyumku semakin lebar, sebuah senyum kemenangan yang tak terbantahkan. Betul sekali, Bu. Rina, villa megah ini, semua fasilitas yang kalian nikmati, semua pelayanan kelas atas yang kalian nikmati selama ini, adalah milik saya. Milik Kirana. Sang menantu sederhana yang kalian sebut benalu, yang kalian remehkan, dan yang gajinya katanya tidak seberapa. Reza, yang tadinya hanya terdiam, kini menatapku dengan mata yang membelalak sempurna, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kirana, sayang kamu pemilik villa ini. Gumamnya, suaranya hampir tidak terdengar. Busari dan Rina, yang tadi begitu angkuh, kini tampak seperti patung yang disambar petir. Wajah mereka berganti dari pucat, menjadi merah padam karena malu dan kemarahan yang tak terkira, lalu kembali pucat. Mereka menatapku, lalu menatap sekeliling villa yang megah itu, seolah baru pertama kali melihatnya, dengan pandangan baru, pandangan yang dipenuhi rasa jijik dan jijik pada diri mereka sendiri. Mereka telah menikmati kemewahan milik orang yang selama ini mereka remehkan, bahkan mencoba merebutnya dengan cara licik dan kebohongan. Mereka benar-benar syok. Keterkejutan itu bukan hanya karena pengungkapan kekayaanku, melainkan karena kebodohan mereka sendiri, telah menginjak-injak orang yang ternyata jauh lebih kuat dari mereka. Inilah klimaksnya. Inilah saatnya mereka menerima konsekuensi dari keserakahan, keangkuhan, dan perbuatan mereka yang tak tahu malu. Suasana di teras villa berubah menjadi medan perang senyap. Busari dan Rina terpaku di tempat. Wajah mereka memucat. Mata mereka membelalak kosong. Kata-kata, milik saya sendiri, bergema di kepala mereka, menghantam telinga mereka seperti lonceng kematian bagi semua rencana licik mereka. Mereka menatapku dengan tatapan tak percaya yang bercampur dengan rasa malu yang membakar. Rasa malu karena telah mengemis dan bersikap angkuh di rumah orang yang selama ini mereka remehkan. Reza sendiri, setelah keterkejutan awal, kini menatapku dengan campuran takjub, bingung, dan sedikit terluka. Kirana, ini, kamu serius? Reza memecah keheningan, suaranya pelan, nyaris berbisik. Villa ini milikmu. Aku menoleh padanya, senyumku melunak. Iya, sayang, ini milikku. Sejak sebelum kita menikah, aku membangunnya dari nol, sedikit demi sedikit, dari hasil kerjaku. Aku melihat matanya bergetar, mencerna informasi yang begitu besar ini. Busari akhirnya bisa membuka mulutnya, meskipun suaranya serak. Tidak mungkin. Kamu cuma desainer lepas. Dari mana uang sebanyak itu? Tubuhnya gemetar, menunjukkan betapa besar syok yang ia alami. Rina, yang tadinya angkuh, kini bibirnya bergetar. Wajahnya merah pada menahan amarah dan malu. Kakak pasti bohong. Ini pasti cuma sewaan. Jangan-jangan kamu menyewa villa mewah ini untuk memamerkan diri saja. Aku tertawa. Kali ini tawa yang lebih santai, penuh kemenangan. Kalian bisa bertanya pada Pak Wayan. Dia sudah bekerja untukku selama bertahun-tahun, mengelola semua properti ini. Aku menunjuk ke arah Pak Wayan yang berdiri tak jauh dari kami, menahan senyumnya. Pak Wayan memahami isyaratku, melangkah maju. Betul, Bu. Villa ini, dan beberapa unit villa lain di kompleks ini, semuanya milik Ibu Kirana. Saya adalah manajer properti beliau. Ucapannya lugas dan penuh hormat. Pengakuan dari Pak Wayan bagai pukulan telak yang menghantam Busari dan Rina. Mereka terdiam lagi. Kali ini keheningan yang lebih dalam. Keheningan yang menghancurkan semua argumen dan kebohongan mereka. Mereka menatap Pak Wayan, lalu kembali menatapku. Mata mereka memohon penjelasan yang tak akan pernah mereka dapatkan. Mereka adalah benalu, dan benalu baru saja dihadapkan pada pohon yang selama ini mereka kira rapuh. Ternyata adalah pohon raksasa yang kokoh. Kenapa kamu tidak pernah bilang, Kirana? Suara Reza terdengar, penuh kekecewaan. Dia melangkah mendekatiku. Air matanya mulai menggenang. Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku? Kamu tidak percaya padaku.
Ini adalah bagian tersulit. Aku tahu Reza terluka. Aku menggenggam tangannya erat. Sayang, aku ingin kamu mencintaiku apa adanya. Bukan karena harta yang kumiliki. Aku ingin membangun masa depan bersamamu berdasarkan cinta dan kesetiaan, bukan materi. Aku menoleh ke arah Busari dan Rina. Aku ingin memastikan kamu melihat siapa yang benar-benar peduli padamu, dan siapa yang hanya memanfaatkanmu. Mataku kembali menatap Busari dan Rina, yang kini hanya bisa menunduk malu. Selama ini, kalian terus-menerus menguras gaji Reza, menganggapnya sebagai ATM pribadi. Kalian meremehkanku, menyebutku menantu sederhana, benalu, bahkan menghasut Reza untuk tidak memenuhi kebutuhanku, sementara kalian hidup foya-foya dengan uangnya. Suaraku bergetar menahan amarah yang sudah lama kupendam. Sekarang kalian tahu, siapa sebenarnya yang benalu di keluarga ini. Rina mengangkat kepalanya, matanya penuh kebencian. Kamu sengaja mempermalukan kami. Mempermalukan. Aku mendengus. Saya tidak melakukan apapun selain menunjukkan kebenaran. Kalian sendiri yang mempermalukan diri kalian dengan keserakahan dan keangkuhan kalian. Kalian lupa, kemewahan yang kalian nikmati ini, saya yang membayarnya. Dengan uang saya, bukan uang Reza yang kalian kuras. Busari mengangkat wajahnya. Air mata palsunya kini telah kering, digantikan oleh ekspresi marah dan dendam. Namun, di balik itu, ada juga ketakutan yang jelas terpancar. Mereka telah kalah telak. Pengakuan dan pengungkapanku bagaikan bom yang meledak di tengah-tengah keangkuhan Busari dan Rina. Wajah mereka berubah-ubah, dari syok total, lalu kemarahan yang membabi buta, hingga akhirnya rasa malu yang teramat sangat. Rina yang tadinya penuh kebencian, kini justru terlihat paling terpukul. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutannya. Kakak bohong. Ini tidak mungkin, teriak Rina, suaranya parau. Ia mencoba melarikan diri ke dalam villa, seolah ingin menyembunyikan diri dari kenyataan yang memalukan ini. Busari, dengan mata nyalang penuh amarah, mendekatiku dengan langkah tertatih-tatih. Kamu sengaja mempermalukan kami. Kamu memang perempuan licik. Ia menuduh, tangannya terangkat seolah ingin menamparku, namun berhenti di udara, gemetar. Aku tidak gentar. Aku menatapnya lurus. Saya tidak mempermalukan siapapun, Bu. Kalian sendiri yang selama ini mempermalukan diri sendiri dengan keserakahan dan kebohongan kalian. Kalian menipu anak kandung kalian sendiri, menguras habis gajinya, demi gaya hidup mewah yang tak pantas kalian dapatkan. Kalian menyebut saya benalu, padahal kalianlah parasit yang sesungguhnya. Suaraku meninggi, membiarkan semua emosi yang selama ini kupendam meledak. Reza, yang berdiri di sampingku, akhirnya bereaksi. Ia menarik tangan ibunya agar menjauh dariku. "Cukup, Bu, cukup," teriaknya. Suaranya penuh kekecewaan. Kirana benar. Aku sudah lelah dengan semua ini. Aku sudah lelah kalian manfaatkan. Aku sudah lelah terus-menerus berbohong pada Kirana demi menutupi semua kebutuhan kalian yang tidak masuk akal. Mendengar itu, Busari dan Rina terdiam. Mereka menatap Reza dengan tatapan tak percaya, seolah baru pertama kali mendengar anak dan adik yang selama ini mereka kendalikan, kini memberontak. "Reza, kamu membela istrimu yang licik ini." Busari kembali melengking, air mata palsu kembali menggenang di matanya, mencoba memainkan peran korbannya lagi. "Kamu lupa siapa yang membesarkanmu. Kamu lupa pengorbanan Mama." "Pengorbanan macam apa, Bu?" Reza membentak. Kali ini benar-benar marah. "Pengorbanan yang setiap bulan harus kubayar dengan semua gajiku. Pengorbanan yang membuatku tidak bisa menabung untuk masa depanku sendiri. Kalian sudah keterlaluan, Bu. Kalian membuat hidupku dan Kirana sengsara." Air mata mulai mengalir di pipi Reza. Ia menatapku. Matanya dipenuhi penyesalan yang mendalam. "Maafkan aku, sayang. Maafkan aku karena tidak menyadari ini lebih cepat. Maafkan aku karena membiarkan mereka menyakitimu seperti ini." Ia memelukku erat, seolah mencari perlindungan.
Pelukan Reza adalah hal yang paling kubutuhkan saat itu. Di tengah badai emosi yang meletup, pelukannya memberiku kekuatan. Aku membalas pelukannya, merasa lega bahwa akhirnya Reza melihat kebenaran. Busari dan Rina, yang menyaksikan adegan itu, hanya bisa terdiam. Mereka tahu permainan telah berakhir. Mereka telah kehilangan kendali atas Reza. Wajah mereka menunjukkan campuran antara kemarahan yang membara, rasa malu yang menusuk, dan ketakutan akan masa depan yang tidak lagi dijamin oleh gaji Reza. "Sekarang, Bu, Rina," kataku, melepaskan pelukan Reza dan menatap mereka dengan tegas. "Kalian punya pilihan. Kalian bisa tetap di sini sampai masa sewa villa berakhir, atau kalian bisa pulang ke Jakarta hari ini juga. Terserah kalian. Tapi satu hal yang pasti, mulai sekarang, tidak akan ada lagi uang yang mengalir dari Reza untuk kalian. Dia akan fokus pada rumah tangga kami. Dan saya tidak akan pernah lagi menoleransi campur tangan kalian dalam hidup kami." Busari dan Rina hanya bisa menatapku dengan mata kosong. Mereka telah kehilangan segalanya. Kemewahan yang mereka nikmati, sumber uang mereka, bahkan kendali atas Reza. Rasa pahit kekalahan terpancar jelas dari raut wajah mereka. Ini adalah awal dari resolusi, sebuah antiklimaks bagi keserakahan mereka. Suasana di teras villa, meskipun tidak lagi diwarnai ledakan amarah, masih diselimuti ketegangan yang pekat. Namun, kini ada nada kepasrahan yang jelas terpancar dari Busari dan Rina. Mereka terdiam, menunduk, bahu mereka melorot, seperti dua anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan besar dan tak bisa lagi mengelak. Ancaman untuk menghentikan aliran dana dari Reza, ditambah dengan pengungkapan statusku sebagai pemilik villa ini, benar-benar menghantam mereka hingga ke inti harga diri dan sumber hidup mereka. Reza masih memelukku erat, seolah tak ingin melepaskanku, seolah takut aku akan menghilang dari sisinya. Aku merasakan pundaknya bergetar di bahuku. Dia menangis. Bukan tangisan keras, melainkan isakan pelan yang dalam. Kurasa itu adalah luapan emosi dari semua beban yang ia pikul selama ini. Beban untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab pada keluarga inti dan tuntutan keluarganya. Semua kekecewaan dan rasa bersalahnya karena membiarkan aku terluka. Aku membiarkannya, membelai punggungnya dengan lembut, merasakan kehangatan pelukannya. Inilah saatnya untuk Reza mengeluarkan semua yang ia rasakan. Setelah beberapa saat, Reza mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak, namun ada kelegaan yang terpancar dari sana, seolah beban berat baru saja terangkat dari dadanya. Ia menatapku dengan tatapan penuh cinta, penyesalan, dan juga kekaguman yang mendalam. "Maafkan aku, sayang," bisiknya lagi, suaranya parau dan serak. "Maafkan aku karena begitu bodoh dan tidak peka. Maafkan aku karena membiarkan mereka menyakitimu seperti ini. Aku tidak pernah tahu kamu menyimpan beban sebesar ini, dan betapa hebatnya kamu selama ini." Aku tersenyum lembut, mengusap air mata di pipinya. "Tidak apa-apa, sayang. Yang penting, kamu sudah tahu sekarang kebenarannya. Dan yang terpenting, kamu ada di sisiku, kita akan menghadapinya bersama." Aku kemudian menatap Busari dan Rina, yang masih terpaku, menunduk dalam-dalam. "Ini bukan akhir dari segalanya, Bu, Rina. Ini adalah awal. Awal bagi kita semua untuk hidup lebih jujur, lebih bertanggung jawab, dan lebih mandiri." Busari perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresinya masih sulit dibaca. Kemarahan yang tadinya membara kini sedikit mereda, digantikan oleh campuran rasa malu, ketakutan akan masa depan yang tidak lagi pasti, dan mungkin sedikit rasa hormat yang baru tumbuh. "Jadi, kamu tidak akan membiarkan Reza membantu kami lagi?" tanyanya. Suaranya lemah dan putus asa, nada dominannya menghilang. "Reza akan membantu kalian sesuai kemampuannya, Bu, sebagai seorang anak yang berbakti. Tapi bukan lagi dengan menguras habis gajinya, bukan dengan mengorbankan masa depannya." Jawabku tegas, tanpa kompromi. Dia punya tanggung jawab besar pada rumah tangganya sendiri, pada kami berdua, dan pada masa depan kami. Dan kalian berdua, sudah saatnya kalian mandiri sepenuhnya. Rina, kamu sudah lulus kuliah, punya pekerjaan.
Sudah waktunya kamu bertanggung jawab pada dirimu sendiri, pada biaya hidupmu sendiri. Rina yang selama ini hanya mengandalkan Reza untuk semua kemewahannya, kini terdiam. Bibirnya bergetar. Raut wajahnya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Mimpi-mimpi mewahnya yang selama ini bergantung pada uang Reza kini runtuh berkeping-keping di hadapannya. Kami harus bagaimana? Bagaimana kami bisa hidup? Suara Bu Sari terdengar sangat putus asa. Air matanya mulai mengalir lagi. Kali ini bukan air mata palsu. Itu pilihan kalian, kataku, memberikan sedikit celah, sedikit harapan, tapi tetap dengan batasan yang sangat jelas. Tapi saya yakin, kalian adalah orang-orang yang cerdas dan mampu. Kalian pasti bisa menemukan cara untuk mandiri dan memenuhi kebutuhan kalian sendiri. Reza akan selalu menjadi anak kalian, tapi bukan lagi bank pribadi kalian. Dia akan mencukupi kebutuhan pokok, tapi tidak lagi membiayai gaya hidup kalian yang mewah. Reza kemudian melangkah maju, menghampiri ibunya. Ia memegang tangan Bu Sari, tatapannya lembut namun penuh ketegasan. Bu, aku mencintai ibu. Aku akan selalu menjadi anak ibu yang berbakti. Tapi Kirana benar. Aku tidak bisa terus-menerus membiayai semua keinginan ibu dan Rina tanpa batas. Aku juga harus membangun masa depanku sendiri. Masa depan kami bersama Kirana. Suaranya lembut namun tegas, menunjukkan bahwa keputusannya sudah bulat. Melihat ketegasan Reza, Bu Sari akhirnya menangis terseduh-seduh. Kali ini tangisan yang sesungguhnya, tangisan putus asa dan kekalahan. Rina pun ikut menangis, terisak-isak. Itu adalah tangisan kekalahan yang pahit, menyadari bahwa sumber daya mereka telah habis, dan mereka harus menghadapi kenyataan pahit tanpa Reza sebagai penopang utama. Aku membiarkan mereka sejenak dalam kesedihan mereka. Ini adalah proses yang harus mereka lalui. Aku tahu, mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging, mengubah mentalitas, benalu, tidaklah mudah, tapi ini adalah langkah pertama dan paling penting. Sejak hari itu, Bu Sari dan Rina memilih untuk tetap di villa sampai masa sewa mereka berakhir. Namun sikap mereka berubah drastis. Mereka tidak lagi bersikap angkuh, bahkan cenderung menghindari interaksi langsung denganku. Mereka hanya sesekali mengobrol dengan Reza, dengan nada yang jauh lebih hati-hati, tidak lagi menuntut, dan topik pembicaraan mereka cenderung menghindari masalah keuangan. Sementara itu, aku dan Reza menggunakan sisa waktu di Bali untuk berbicara dari hati ke hati secara mendalam. Aku menceritakan semua perjalananku membangun Villa Kirana, semua perjuanganku sejak kecil, bagaimana aku menabung setiap rupiah, bagaimana aku melihat peluang di tanah Bali, dan mengapa aku memilih untuk merahasiakan semua ini. Reza mendengarkan dengan seksama, matanya dipenuhi penyesalan yang mendalam dan kekaguman yang tak terbatas. Aku bangga padamu, sayang, katanya suatu malam, sambil memelukku erat di tepi kolam renang, di bawah langit Bali yang bertabur bintang. Kamu adalah wanita yang luar biasa, kuat, dan cerdas. Aku minta maaf karena tidak pernah tahu betapa hebatnya kamu, dan membiarkan mereka meremehkanmu serta menginjak-injak hatimu. Yang penting kamu ada di sini sekarang, sayang, kataku, bersandar di dadanya. Kita akan membangun masa depan kita bersama, dengan jujur dan tanpa campur tangan siapapun lagi. Kita adalah satu tim. Perjalanan ke Bali itu bukan hanya sekadar liburan, melainkan sebuah titik balik yang mengubah segalanya. Sebuah panggung pengungkapan yang epik, sebuah momen rekonsiliasi yang emosional, dan awal dari sebuah babak baru yang penuh harapan dalam pernikahan kami. Babak di mana kepercayaan mulai dibangun kembali dari puing-puing, dan batasan-batasan yang sehat akhirnya ditegakkan dengan tegas. Kami tahu, jalan ke depan tidak akan mudah, perubahan tidak terjadi dalam semalam, namun kami akan menghadapinya bersama, sebagai satu tim yang lebih kuat dan bersatu. Minggu-minggu setelah kepulangan kami dari Bali adalah masa transisi yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Udara di apartemen kami terasa lebih ringan. Beban yang selama ini menghimpit pundak Reza seolah terangkat. Kami berdua menghabiskan banyak waktu untuk berbicara, membahas semua hal yang selama ini terpendam. Aku menceritakan secara detail tentang perjuanganku membangun bisnis villa, mulai dari nol,
Setiap rintangan yang kulalui, dan mengapa aku memilih untuk menyimpan rahasia itu begitu lama. Reza mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya memancarkan kekaguman yang mendalam dan penyesalan yang tulus. Aku tidak percaya, sayang, kamu bisa melakukan semua itu sendirian, katanya suatu malam, sambil memelukku erat di sofa. Aku merasa menjadi suami yang tidak peka, tidak bisa melihat betapa hebatnya kamu. Yang penting kamu sudah tahu sekarang, sayang, balasku, mencium keningnya. Dan yang terpenting, kita akan menghadapinya bersama. Tidak ada lagi rahasia di antara kita. Keputusan untuk membatasi aliran dana ke Busari dan Rina memang tidak mudah. Awalnya, mereka terus-menerus menghubungi Reza dengan berbagai drama dan keluhan. Busari bahkan beberapa kali datang ke apartemen kami, mencoba mengungkit-ungkit masa lalu dan memainkan kartu simpati. Namun, Reza, yang kini sudah mantap dengan pendiriannya, mampu menghadapi mereka dengan tegas namun sopan. Ia menjelaskan bahwa prioritasnya kini adalah rumah tangganya, dan bahwa mereka harus mulai mandiri. Rina, yang tadinya paling boros, tampak paling kesulitan. Ia harus mulai mencari pekerjaan purna waktu yang lebih stabil dan belajar mengelola keuangannya sendiri. Aku mendengar kabar dari kerabat lain bahwa ia sempat mengalami kesulitan finansial, namun pada akhirnya, itu justru memaksanya untuk tumbuh dewasa. Hubungan kami dengan keluarga Reza memang tidak bisa kembali seperti semula dalam sekejap. Ada jurang kepercayaan yang harus dijembatani. Namun, setidaknya, batasan sudah jelas. Mereka tahu siapa Kirana yang sebenarnya, dan mereka tidak bisa lagi meremehkanku atau memanfaatkan Reza sesuka hati. Reza sendiri menjadi pribadi yang lebih bahagia dan tenang. Ia tidak lagi terbebani dengan tuntutan finansial dari keluarganya. Ia mulai aktif merencanakan masa depan kami, menabung untuk rumah impian, dan bahkan mendiskusikan rencana untuk menambah anak. Ia seringkali bercerita tentang kebanggaannya padaku kepada teman-temannya, bahkan sesekali menggoda. Hati-hati, istriku ini pemilik villa mewah di Bali, loh. Sementara itu, bisnis villaku di Bali terus berkembang pesat. Pak Wayan adalah manajer yang luar biasa. Aku mulai berinvestasi pada properti lain di lokasi yang berbeda, memanfaatkan keahlianku dalam desain dan pemahaman pasar properti. Aku tidak lagi menyembunyikan kekayaanku dari Reza. Justru, ia menjadi penasihatku, memberikan dukungan moral dan sesekali membantu dengan ide-ide kreatif. Liburan ke Bali yang tadinya adalah panggung pengungkapan dramatis, kini menjadi kenangan pahit manis yang memperkuat kami. Dari kejadian itu, kami belajar banyak tentang kepercayaan, pengorbanan, dan pentingnya batasan dalam hubungan keluarga. Aku, Kirana, yang dulu hanya dikenal sebagai menantu sederhana, kini telah menemukan suaraku, kekuatanku, dan harmoniku sendiri. Sebuah harmoni yang dibangun di atas kejujuran, saling pengertian, dan cinta yang tulus, tanpa bayang-bayang benalu yang menggerogoti. Kami menatap masa depan dengan senyum, siap menghadapi apapun yang datang, karena kami tahu, kami akan menghadapinya bersama, sebagai satu tim yang tak terpisahkan. Tamat.